Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Di walladzina lan wong akeh. Ini termasuk sifat-sifat yang saya. Walladzina lan wong akeh sabaru kang padha nyabari sapa ladina. Nyabari alat taati ing atase nglakoni taat. Wal bala'i lan nyabari anane bala ujian. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. An niku lil mujawazah. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. Kabeh dilakoni ibtigha awajhi rabbihim krana goleki ridane pangerane ladina. Etola wajhi rabbihim tegese goleki ridane pangerane alladina. La ghairihi ora kok liyane wajhi rabbihim. Rupa-rupane min a'radid dunya, tengah saking pira-pira barang-barang dunya. Wa aqamulan padha nglakoni sapa ladina as-shalata ing salat, wa anfaqulan padha nglakoni infak sapa ladina fi taat ing dalam taat. Nglakoni infak sedekah mimasa ing perkara rezekna kang maringi rezeki ingsun hum ing alladina. Sirron kelawan rahasia wa alaniyatan lan kelawan terus terang. Wa yadrauna lan padha ngimbangi, padha nolak sapa ladina. Ya pauna tegese padha nolak utawi padha ngambil sikap sapa ladina bil hasanati kelawan sikap sing apik. Nyikapi apik asaiata ing barang elek. Kal jahli kaya dene diperlakukan bodoh, disikapi bil hilmi kelawan arif, kelawan nyepuro. Wal azalan kaya untuk piloro disikapi bisobri kelawan nyabari. Ulai kal temungkono-mungkono kabeh kulawin tetep kedhe ulai ka ubat dari utawi akibat sing apik. Ail akibat itu tegese akibat al-mahmudah ingkang den puji dari akhirati ing dalem omah akhirat. Manane ubat dari ya ubat dari jannah adlin pira-pira swarga Eden. Iko maten tegese swarga sing enak nggo mukim nggo tempat. Ya kuluna kang padha manjing sapa ladina ing jannah. Gum ya ladina manan wong saleh kang saleh sapa man amanah tegese ingkang iman sapa man. Min abaihim sang pira-pira bapak-bapak aladina wa azwajihim lan bojo-bojone ladina. Wa dzurriyyatihim lan anak turun-turune alladina. Wa illam ya'malu senajan orang nglakoni sapa aba azwaj dzurriyyah bi amalihim kelawan tingkat ngamale alladina. Yakunu naikono sapa ladina ku fidaro jadi lan propro derajat ladina. Takrimatan krana mulyakno lagu maring alladina. Wal malaikatu te malaikat yaquluna manjing sapa malaikat alihi mengatasi wong akeh sing apik wae mingkul ibabin sangi saben-saben siji. Saben-saben pintu min abwabil jannati saing grogro pintu swarga. Awil kusuri utawa gedung-gedung swarga. Awala dukulihim ing dalem kawitane utawa ing wektu pertamane mlebune ladina litahniati. Malaikat uluk salam litahniati krana penyambutan. Litahniati krana penyambutan. Yaquluna padha ngucap sapa malaikat salamun alaikum. Keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Hadza sawabu utawi ganjaran uji mas sebab perkara sabar kang nglakoni sabar sira kabeh. Bisa blikum sebab sabar sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Panik mamong kaya iku bagus banget ubah dari apa akibat sing apik ubah kumte akibat sira kabeh. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina iki waliane. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina akdawi ing perjanjiane Allah. Mimba dimisaki sakwise yang to ben kukuh none abet. Wae taun lan padha ngutus sapa ladina ing perkara amar kang ngutus sapa Allah bihi ing ma. Ayu solah ento sambung apa ma. Yang suka ngutus apa yang menurut Allah sebaiknya disambung. Wae siduna lan padha ngrusak sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Oleh ngrusak kufri lan kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Ulai kata mengkono-mengkono kabeh lalu tetep diulai kala natu telaknat ibu bisi adami rahmatillahi sang rahmat Allah.
Walau nang tetep kedela dina suud dari te akibat sing elek. Ail akibat itu akibat atayat ingkang elek. Dari akhirat ing dalam umma akhirat. Wa ya te akibat jahannam neraka jahannam. Allahu yakusutur rizqa liman yasha'u wa yakfir. Allahu yakusutur jebarna sapa wa rizqa ing rizki. Iwasihu tegese jebarna sapa wa ing rizki liman kedhe wong ya tau kang kertana sapa wa ing man. Wa yakfiru lan gawe rupek sapa wa. Yudiquhu tegese utawa yudayiquhu tegese ngrupekna sapa wa ing rizki liman maring wong ya tau kang kertana sapa wa ing man. Wa fa'al lan padha seneng sapa wong akeh ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Para habatorin kelawan seneng sing lajut, kelawan seneng sing sombong. Fil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Edima tegese kelawan perkara nalu kang padha merpule sapa ladina ing mafiya ing dalam dunya. Wa mal hayati dunya illa fil akhirati illa mata. Lan ora ana te penguripan dunya fil akhirati dibanding penguripan akhirat. Dijam di hayatil akhirati tegese dibanding penguripan akhirat itu illa mataun kecuali mau seneng sesaat. Syai'un tegese perkara qalilun kang sithik. Yo tamat tau kang dene seneng-seneng apa bihi kelan sein qalil. Wa habalan dadi ilang apa sing qalil wae. Wa yaqulu lan utab sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Oleh ngucap laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Boyo tenturono hala unzila boyo tenturono alaihi ngatasi Muhammad ala Muhammad sing tegese ngatasi Muhammad. Apa ayat min rabbi saking pangerane Muhammad. Kal aso kau dene tongkat wal yadilan sinare tangan, sithik tangan sing saged sinar kados zaman Nabi Musa. Wana kotilan kau dene unta, maksudnya unta sing metu secara gaib saking waktu zaman Nabi Soleh. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang ngakeh, inna wa ta'amni awu dilu nyesatno sapa Allah. Man ing wong ya tau kang ngertakno sapa Allah iman, idla lalu ing nyesatno ning man. Fala tuhni mongko ora iso nyemugino anu sange manopal ayat pira-pira ayat sean babar pisan. Wa silan nujono sapa Allah yesiku tegese nujono sapa Allah ilahi maring Allah piyambak ai latini tegese maring katanane Allah nujono man ing wong anak kang bali sapa man roja tegese bali sapa man ilahi maring Allah wa yudalan tinke batal min mah saking jawuh man anak apa dawuh alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah rupane alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa tatma'innu lan dadi tenang. Etat tunu tegese dadi tenang apa kulo birum atine ladina penggali aladina oleh tenang dizikrillah iklan eling ning Allah wa'dihi tegese eling ning janjine Allah ala ilingo dizikrillah iklan eling ning Allah ala ilingo dizikrillah iklan eling ning Allah tatmain tu dadi tenang dadi tenang apa al-qulubi apa ati qulubi mukminina tegese pira-pira penggali wong mukmin. Alladzina wa ngate amaru kang padha iman sapa alladzina wa amilan padha nglakoni sapa alladzina as-solihat ing propro ngamal saleh mustaqim. Khobaru mustaqim ngene tuba iku bejo banget. Masdarun minat thayyib saking barang sing apik au syajaratun utawa nama pohon di jannate ing dalem swarga. Ya siru ingkang lumaku sapa arroki wong sing numpak jaran pilih liha ing dalem bayang-bayangane sajarah. Mi ata amin ing masa 100 tahun. Umpama wong sing numpak jaran lewat 100 tahun mayak sauga. Mongko ora iso nyelesekno, ora iso mungkin maksudnya ora iso nyelesekno sapa wong rokep ha ing sajarah saking gedhe. Lagu kedhewe ngake wakus numaafin lan api ing nggon bali marjiin tegese kon bali. Kadari kai kon mengkono kabeh kama arsala kaya oleh ngutus ingsun alam dia ing boro-boro nabi koblakar sedurunge sira Muhammad. Artal nang utus sapa ingsun ka ing sira Muhammad fi ummatin ing dalem siji umat. Kot kolak kang teman-teman wis kliwat ning kok dia saking sedurunge umat sapa umat pira-pira umat. Kowe tak utus mak dadi rasul, litas kuwa supaya macana sira Muhammad. Takroa tegese macana sira Muhammad ali ing ngatasi umat, kowe macana allazi ing perkara. Aw khaina kang bareng wahyu ingsun ine kamaring sira ayat Quran na tegese maca ing Quran. Wahum yakfuruna birrahman. Wahum halate penduduk Mekah yakfuruna iku ngafiri sapa penduduk Mekah. Ngafiri birrahmani kelawan Allah sing duwe sifat rahman. Hai tu kalau sekiranya ucap sapa kafir Mekah lama umiru semansane dan perintah sapa kafir Mekah sujud lan sujud lagu maring Allah. Oleh ngucap wamar rahman. Wa mau te opo iku ar-rahman utawi rahman. Rahman sapa dari Mekah riyin. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah ya Muhammad ya Muhammad.
Dua Rabbi la ilaha illa. Dua di awal Rabbi pengiran ingsun. La ilaha ora ana pangeran iku maujud ora ana hakikat iku maujud illa kecuali hakikat Allah. Ora ana pangeran sing wajib sembah iku maujud illa kecuali Allah. Alihi ing atase Allah syaratan tawakal sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan iki makmul sing muqaddam ni taksis ni cara balago. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan mata bi utawi nggon bali ingsun mata bi nggon bali. Jadi kalau terang sing kaitan dengan Muhammad mulai lah. Kadzalika arsalna ka fi ummatin qad khalat min qablika umamun. Litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir-rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katanya tadi, Kanjeng Nabi ini jadi Nabi, niku setelah periode ini Nabi Isa. Setelah periode ini Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri tarik-tarik tentang beberapa kitab niku tidak kawin jika tidak punya turunan. Begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ya tidak kawin, tidak punya turunan. Hasur itu maknanya tidak ada sahabat tenggene wong itu. Dua nabi ini sama-sama melegenda. Ini itu karena sifat sempurnanya itu. Nabi Isa gak duwe bojo, berarti gak tertarik seks, gak demenan. Ora tau disalah. Kemudian itu kan akhirnya apa? Gitu. Terus Nabi Muhammad ada setelah itu. Ada nama setelah itu. Iki yang kalau wau mun matur teng kene sing sore kula mbek niat napa hormat Nabi. Nabi Muhammad itu jadi nabi setelah beberapa pola-pola nabi sebelumnya. Manhaj secara bahasa Arab setelah manhaj nabi sebelumnya. Lalu itu yang paling sial niku keyakinane wong-wong ahli kitab. Yang Yahudi dan Nasrani. Nabi niku kudu sangka kasta Israel. Sangka kasta napa? Israel. Niku kudu anak turune Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin apa? Ibrahim. Walhasil ketika ana kabar ning Mekah sing umi, sing wong bodho-bodho, iku ana nabi iku jadi prahara. Mosok turunan yang bodoh-bodoh jadi nopo. Akhirnya Nabi Muhammad mulai merunut nasab dan banyak pakar-pakar nasab zaman itu merunut. Ternyata Nabi Muhammad ku anak turunnya Ismail. Anak turunnya Ismail. Ini disebut yang berjanji wa adnahu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dadihi nopo Ismail anisbaduhu wa sama. Sayyid Adnan, jadi itu mbah ketujuhnya Nabi Muhammad, mbah Nabi Muhammad, niku mesti turunan Ismail, karena zaman Siti Hajar manggen Mekah, itu tidak ada penduduk sama Nabi. Berarti penduduk Arab asli, niku persilangane Nabi Ismail, Rabi kalian Qabilah Jurhum, Qabilah Nabi. Ini sama tak cerita ini sejarah. Walhasil kisaran Nabi ya antara Palestina, Syria, sampai saat ini di Palestina, Syria, teroris Sam, Damaskus, dengan Mekah. Dengan apa? Mekah. Itu sampai roh sejarah. Kemudian Nabi Muhammad itu terkenal anak turunnya Ibrahim lewat Ismail. Lewat Ismail saking ibu Hajar. Sementara Israel yang kados Nabi Yakub lewat Ishak, lewat ibu sinten Sarah. Walhasil dua generasi Nabi Ibrahim itu sama-sama jadi nabi. Ya sama-sama jadi nabi. Mungkin tema-tema sejarah begini ini kuat sekali sebagai alamat nubuwah. Barang kena wong kafir-kafir Mekah sing bodoh ketika dikonsumsi ning Allah sing Rahman dari wong kafir-kafir qalu wa Rahman. Mak sujud nih Rahman sopo. Sujud yang ngelata nih Gustian nih apa. Ayat ini menyiratkan betapa pentingnya keterikatan para nabi dengan
istilah-istilah atau terminologi khas nubuwah. Lalu kalau bolak-balik matur di tengah sini di tengah bukit. Itu jogeman gede mengenai seroli teman-teman. Gede mengerti teman-teman dia jogeman. Jenengan jemben ngadepi dunia sempurna rusaknya ini dewi. Begitu yang mesti cenderung ateisme, cenderung nggak percaya Tuhan. Konsep tidak enak. Ngeplay tanpa aturan, you know, kok. Dan selama ini yang menjadi intimidasi itu kan hukum Tuhan. Wong Kristen mesti gak baik, Yesus nopo. Kristus, wong Yahudi mesti yang baik, wong Islam mesti nopo. Dalam hal-hal yang kita takut ini itu kita bersama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama takut hisab, takut surga, karena kita percaya ada surga, ada nopo. Nah, sehingga tiga agama ini tidak akan terpisah. Terutama ngadepi ateisme nopo komunis. Begitu juga legenda-legenda tentang agama. Juga tak terpisah dari Islam, Yahudi, nopo. Ini rumah tenang. Dan yang kemudian menjadi tragedi juga, legenda ini pula yang melahirkan tragedi. Orang-orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar menghentikan yang jiwa Isa, hakaman abdilan muqsitan, fayak sirus solid, wayak dulul benjir, wayak dulul jizyah. Ini persis lapatnya hadis macam itu. So, itu orang Isa turun menang. Ciri-cirinya itu berketentuan, nabi keputusan aktif. Ciri-cirinya menang, wayak sirus solid, menghancurkan salib. Wayak dulul benjir. Termasuk mata ini celeng. Mata ini berdiri, jadi mata ini disembelnya, mata ini dirusak. Jadi kita kurang ajar, mata ini disembelnya, mata ini apa? Ada hadis ahadi juga yang tidak mutawatir. Ini rumah orang yang mengatakan atau memitoskan atau apa terserah nanti konteksnya. Sebenarnya yang akhir zaman itu ada imam itu kan dari Nabi. Yuwatiku ismu ismi. Jenenge foto jenengku. Ya jenenge foto apa? Ini rumah orang. Mulai keluar termasuk ulama, yang paling rasa dari itu. Wah, Dawe Nabi yang sedemikian itu dari tradisi. Imam Mahdi iklan Syiah, nah Imam Mahdi itu ono di antara imam-imam Syiah. Jadi itu Syiah Isna Noko Asyariyah. Di beberapa kota terjadi nabi-nabi palsu. Kabeh ngaku sebagai Isa al-Maud. Kasus dulu kasusnya Musor. Begitu juga karena Nabi ngendikan jenenge anak putuku sing jadi ratu akhir jenenge padha karo jenenge. Akhirnya ketambah Ahmad Gulam bin Nabi. Lalu kalau bolak-balik aku, jawab era Nabi palsu itu jeneng Jawa luwih sunat dibanding jeneng anak. Kok gak mungkin jenenge Tarman, Karlan ngaku jadi Nabi. Lalu al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan wajah. Hukum itu sesuai konteks. Jadi nak jeneng Arab rawan aku nabi, jeneng Nabi jeneng Nabi. Itu sekarang ngarang aku nabi. Mereka orang pasti gaduh-gaduh Nabi. Termasuk keriting. Bagi Rugen itu ya enak. Mereka rawan nabi Nabi keriting. Itu termasuk aman ngaku Nabi. Pak. Jadi kita tenang. Wong kula gajah wonten itu. Mengambil wong ngaku nabi gawe maca Quran ternyata musol dikol 5 beda dari jenenge napa musol? Pas Quranan Arabia itu putihnya turune Quranan Batavia. Jadi bisikan-bisikan itu banyak yang dilakukan wong ngaku nabi. Kula meneliti Ahmad Ghani sudah lama. Tentu kalau versi politiknya. Mun kula hitung tahun ini napas saat ini pun 106 tahun. Benar ya Pak? 106 tahun. Mun kula hitung detail. Mulai ke sangka matine Ahmad Gulam Mirza saat ini pas benar 100. Itu kalau versi sosial politiknya saat itu India itu tidak ada itu. Karena perlawanan India itu gigih. Ya, perlawanan India itu apa? Kemudian lewat politik Inggris dipecah karena ulama disibukkan ngadepi nabi palsu.
Jadi digawe mainan aja, digawe mainan apa? Hanya ulama-ulama di India tetap ngadepi Nabi Nabi dan Inggris artinya dengan nyaman memporak-porandakan ini. Sampai pecah Pakistan macam-macam dan Bangladesh macam-macam. Kemudian saat itu Britania, British Inggris itu versi politiknya, buku-buku sosial politiknya itu bikin maaf tidak kosotan di London. Ada tempat-tempat ibadah khusus untuk sektor Ahmad. Itu saya baca di kitab yang sebelum sekarang. Padahal yang sekarang juga ada di Swedia, di Denmark. Mulanya ini berulang dengan dan Swedia dengan. Yang saya khawatirkan itu bukan urusan fatwa sesat atau dibubarkan, itu masih sepele. Itu urusan yang saya khawatirkan itu begini. Orang-orang Eropa itu sebagian tahunya Islam adalah bertanya pengiran itu lewat Islam maupun. Dan Eropa tentu negara yang maju secara ekonomi, secara peradaban. Nanti kalau mereka punya gedung yang bagus, masjid yang bagus, dengan adat-adat nama Ahmad, itu dianggap Islam Ahmadiyah lebih berperadaban, karena diterima masyarakat Eropa. Sementara Islam yang benar, kalau sampean-sampean Islam gaya pension, gaya juga, desa. Nanti lama-lama era itu kita mungkin Islam yang benar mesti sini bosan. Berkemudian seorang terbelah. Di sini ini terbelakang bagian dari keharaman. Karena nanti bisa menjungkir balikkan citra, menjungkir balikkan apa? Rumah ini, jadi itu bahaya. Nah, itu dari segi politiknya. Kalau begitu, kenabiannya Ahmad Ghulam bin Mirza itu di Madinah ini diciptakan sedemikian. Makanya dalam perdebatan aliran sesat Avanza itu sudah dohir, sudah jelas. Tapi masalahnya unsur-unsur politiknya, apa itu diciptakan, apa alami itu macam itu tentang Ahmad. Tapi sebetulnya yang begitu itu paling parah sih. Si Anu nate mengkonfrontir Nabi Muhammad dengan Ali. Wong Ali itu mantunya Nabi Muhammad. Tidak rival bagi Nabi, bagi Nabi Sinten Muhammad. Begitu juga sampai sekte Isna Asyariyah. Jadi wono dengan ngertos. Ini kumpul cerita. Sama tak cerita ini. Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, itu memang masalah utama orang-orang kafir. Itu diingkar diri salati Muhammad. Ingkar diri salati apa? Bukan ingkar uluhiyah. Jadi kalau dalam masalah iddah, ada ridha yang karena uluhiyah, karena unsur ketuhanan. Misalnya kayak syirik, kayak ateisme, kayak macam-macam. Ada ridha yang karena risalah. Karena apa? Risalah. Ini pun dosen ngakoni Nabi Muhammad apa? Ini rumah. Kemudian setelah Nabi Muhammad sekian tahun, ini pasti 22 tahun lebih 3 bulan itu, ketika beliau jadi Nabi. Ini ketika orang-orang sudah iman. Terus kemudian Nabi Muhammad menghentikan wa annahu la nabiyya. Setelah saya tidak akan ada nabi lagi. Hingga ijma'nya ulama seluruh dunia. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad mesti apa? Palsu. Dan dalam hal ini paling baik sikapnya Wahabi itu kalau orang berpaspor Ahmadiyah atau berapa yang Ahmadiyah itu tidak boleh haji. Jadi aturan mainnya apa dulu? Ini kalau cerita. Tapi ya tadi, memang masalah risalah, orang ngaku nabi itu masalah-masalah yang harus dibuktikan lewat proses itu. Sehingga tidak pernah bisa selesai tadi. Ini kalau tak cerita. Dan sikap nabi itu 2 kali beda semua. Ini itu zaman nabi menangi Ibnu Soyad ngaku nabi. Ibnu Soyad itu bocah. Ije umur-umur 19 tahun, cerdas, pinter, kuat. Jadi dia ini di kekuatan yang di luar rata-rata. Niku ngaku apa? Ini ngaku apa? Ketika dia ngaku nabi, pernah kaji nabi diparani, ketemu di depan umum, mantan Sayyidina Umar. Mas, saya itu ya nabi, mas, tapi top aku. Apa iso? Saya itu nabi, tapi bisa ngomong apa itu, sempurna aku, tapi bisa apa itu elek. Sisinya lebih lengkap aku.
cinta bil khairi faqat wa ana jitu bil khairi wasari. Itu sama berdoa. Lah aku sampai itu apa? Jadi sempurna aku. Saat itu Sayyidina Umar ngendikan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya bunuh?" Terus kata Nabi, "Iyakun tu falan tusallatu alaihi, wa illa yakun tu fala khaira laka fi qatli." Persis lapannya kayak begitu. Nabi ngendikan, "Iyakun tu, kalau memang Ibnu Soyat itu setan, falan tusallatu alaihi, kamu tidak akan bisa bunuh Ibnu Soyat. Ibnu Soyat punya kekuatan yang luar biasa. Sampai orang segaranya kayak Dajjal. Misalnya betul wes yang kuat, kuat. Kalau dia itu memang betul punya kekuatan setan, falan tusallatu alaihi, kamu Umar tidak akan bisa bunuh dia. Wa in tafala khaira laka fi qatli. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya materi kita. Intinya kemudian ulama-ulama ada yang berpendapat wong sing ngaku nabi sing macam-macam banyak. Yang penting wong Islam tetap utuh ngakoni nabi piyambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi ketika ngadepi Ibnu Soyat tidak nyuruh membunuh. Tapi kemudian ulama ada yang mengatakan buktinya yang mengatakan boleh pakai tindak kekerasan. Ini ku ketika Musailamah al-Kadzdzab yang melok wilayah Yamamah, niku ngaku nabi. Ya sama seperti Ibnu Soyat. Tapi kebijakannya para sahabat dan tentu sahabat tidak akan keluar dari garis yang diajarkan Rasulullah. Ketika era Abu Bakar kirim pasukan, zaman itu dipimpin oleh bin Walid. Tapi sing kasil membunuh pasti. Sing kasil membunuh apa? Ya terus ulama sandunya itu gede. Ono sing anut model Abu Bakar lewat pimpinan sinten wasi kalian sinten oleh bin Walid. Intinya kekerasan. Wonten sing pakai riwayat Sayyidina Umar tidak usah pakai nopo. Lah yang penting kalau matur kena ini namun tunggal. Masalah dawe Nabi fil mustaqbal yang belum terjadi. Itu memang kita wajib tasdik, wajib membenarkan. Tapi itu rawan satu interpretasi, rawan satu tafsir yang rusak. Mulai termasuk ulama itu rasa menerang surga di satu turun, Imam Mahdi turun. Terus kabeh wong terus majak-majak no awake. Jangan-jangan Imam Mahdi aku. Ning Jawa ana mitos satria pinine. Gue senenge mbek SBY. Nanti seneng mega dari Ratu Nopo. Paham ya? Mau nanti seneng baju aja ponari. Itu kan repot. Jadi mitos itu kan repotnya begitu. Paham ya? Kok nabi tidur ngotot santri. Nabi tidur sengaja 3 kali. Ono ngeten 3 kali dicucuk. Jangan-jangan Nabi Nopo. Yo kita begitu. Ini tenang. Jadi memang ya begitu. Jadi nak nabi ngendikan tentang sesuatu yang tidak jelas. Cuma ulama alim itu semua percaya lapaknya saja. Tapi tidak pernah masuk dalam maksud persisnya nabi kayak. Tapi pada akhirnya ini melahirkan aliran-aliran yang macam-macam. Misalnya nabi ngendikan termasuk sunnahku itu nyemir rambut. Memang nabi ini sering nyemir rambut. Terutama babat yang sepuh-sepuh. Benak perang itu garang. Kalau ada tok sepuh, rambutnya putih, berdek-berdek, itu orang kafir rapeti. Jadi dipilok. Dan piloknya seru, itu piloknya itu merah. Jadi akhirnya malah haram, kenapa? Merah itu lagi di situ. Orang aliran, sing pokoknya kasih pilok rambut ke merah. Pokoknya seorang pilok rambut, sesat. Mereka nabi nyuruh milok apa? Itu sudah sampai sekarang ada kelompok yang identitas khasnya rambutnya apa? Ono sing meyakini sunnah ku pokoke jenggoten ora jenggoten. Ya ono sing jamaah salat pun cingkrang dereng pun ora cingkrang. Ya sudah begitu. Memang resiko ketua suku, mau dadi nabi, dadi ketua ngendikan apa wae dadi ajaran. Lah masalahnya terus umatnya fanatiknya nilai-nilai. Tapi ketika nabi jelas-jelas ngendikan secara mutawatir pengekang-ngekang sudah kok ono kelompok sing gawe jadi diri kekang-kekang apa? Mikir kalau dulu mikir. Padahal cara jumlah hadis lebih mutawatir, lebih apa? Buat musma'alah, suami malu dan nabi tikun orang Quran, orang hadis di bulan. Ini juga kan gak mudah. Ya sunnah tapi gak mau. Milad yang murah baru gue. Jadi diri sunnah nabi, seneng apa? Lakoni maksudnya orang ngomong toh.
Ngomong kantor koordinasi gampang malah entuk. Lalu dia begitu. Dan itu Nabi sering ngendikan sumben itu ada wong sing ape mlebu swarga. Wis master swarga, bahkan tak teluk-teluk dari kanjeng Nabi. Tapi ketika pas mau sampai ke saya, ini dawuh Nabi, dari malaikat-malaikat support. Mak, jangan panggil orang-orang. Mereka tidak layak masuk telaga Kausarmu. Jadi Nabi tanya, 5 ada kenapa? Innahum qad ahdatsu badda. Mereka ini bikin aturan-aturan Islam yang tidak kayak kamu. Wah, kemudian jadi masalah lagi. Orang-orang yang anti bid'ah, anti khurafat, meyakini yang bikin bid'ah itu khurafat. Sehingga tabligh di polis bid'ah. Ya akhirnya ada kelompok ini, kelompok di santri sing teng Bogor tukaran. Sampai kelompok tertentu mereka ini sing setunggal khutbah. Untuk masuk neraka, tidak usah zina, tidak usah maling, cukup tahlilan. Karena tahlilan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin. Jadi untuk masuk neraka tidak usah zina, tidak usah bunuh orang, cukup napa? Tahlilan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin napa? Tinggal di luar sini gak terima, nggak ada kantor polisi, dilapor polisi, Pak Orket. Dilaporan apa? Maksudnya itu karena yang masjid. Ngomongin itu ya ada itu sudah begitu. Sampai sekarang yang menjadi masalah sejauh mana tarifnya apa? Tarifnya di akhurafat. Tapi saya bersaksi betul beberapa ulama wahabi itu sebetulnya tidak pernah sampai bilang kafir. Belum beberapa kali ketemu karena itu tadi. Makanya ngaji ini tentang pakai hujah. Pulau itu beberapa kali ngomong, orang mungkin asal ide ulama itu gak ngarah dari tahlilan kafir. Meskipun di orang baru sering-sering mari kesel. Orang ngarah ini kan saya itu berkali-kali meyakinkan dan saya punya sanad mustaqim. Asal masih ulama dah. Kenapa kau dah akan? Wong sing kafir cekek kafir. Itu menjadi mukmin bila tidak illallah. Orang kafir itu menjadi mukmin karena dikau la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang mukmin malah menjadi kafir mergo yo nglafadzno la ilaha illallah. Tahlilan niku lak perkarane pitunggane mata kula binane, tapi kalimatnya kan meyakinkan dong. Kalimat napa to iki? Kecek-kecek yang meyakinkan kalimatnya kenapa? Meyakinkan. Lo kan tidak mungkin sebuah kalimat yang orang kafir menjadi mukmin, kemudian setelah dilafazkan orang mukmin karena konteksnya tahlilan malah menjadi. Dan ini pentingnya ngaji. Makanya kepastian akidah itu harus al-hujjatul baligh. Pakai hujjah yang meyakinkan. Termasuk itu si kafir menjadi muslim mukmin karena melafazkan tahlilan. Motor sing mukmin jadi kafir justru juga karena melafazkan. Sehingga orang-orang Wahabi yang ulamanya tensi dari kafir diturunkan menjadi khurafat, menjadi bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu ukurannya gini, tapi Nabi ora tahu tahlilan. Nabi ora tahu matang pulau dina, ini ya kedina. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, ya pertanyaannya gimana? Ya Nabi ora tahu numpak Mercy, ora tahu numpak Toyota, ora tahu neng warung. Kalau ukurannya tidak seperti Nabi juga tidak seperti Anda. Nabi tahu nganggo HP. Ya, terus ya kita juga itu kita apa? Paham. Nah, kemudian yang menjadi masalah di internal Islam ini di rumah tenang. Nabi itu tahu jauh, tatap dari umat ini salatan bapak inafirqa. Umatku itu pecah menjadi 72 kelompok. Yang lainnya sesat, yang selamat hanya Nabi, yaitu ahli sunnah nomor 4. Kemudian ulama pecah lagi cara menafsirkan hadis itu, termasuk saya itu termasuk ulama yang paling minimalis. Dan saya belalang di minoritas dalam pendapat ini. Tapi saya yakin atau minoritas timbang mayoritas tidak jelas. Rata-rata ulama meyakini bahwa 72 kelompok ini kelompok dalam Islam. Karena umat itu merujuk umatul ijabah. Ini ngaji kelas tinggi ini. Maksudnya umatul ijabah berarti firqah dalam Islam. Firqah dalam di situ ada Syiah, ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada An-Nadir.
Ada apalagi LDI macam-macam. Kalau itu didata, saya pernah ketemu beberapa pegawai Jepang yang tukang data gitu. Ya hadis itu keliru Pak. Nabi nyebut 72. Dasar di Jepang itu aliran Islam di Indonesia saja itu 125. Benar? 125. Berarti Nabi kurang banyak cara ngendikan. Apa Nabi tidak ada waktu 72 sekarang berkembang? Repot benar. Terus ada ulama yang bilang, ini semuanya artinya. Ada ulama yang bilang itu umatul dakwah, Berarti maksudnya ambil uang kok menangi kanjeng Nabi Muhammad dan yang setelah Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah itu yang disebut umatnya kanjeng Nabi. Tapi umatul dakwah, umat yang didakwai kanjeng Nabi. Meskipun tidak mesti merespon menjadi umatul ijabah. Paham ya? Karena dalam terminologi ilmu kalam ono istilah umatul dakwah, ono umatul ijabah. Anak umatul dakwah berarti sing 71 sesat atau 72 sesat itu. 72 sesat itu. Orang lebokno kowe kabeh. Mergo sing mlebu ya pokoke non muslim. Jadi itu pegawainya malah banyak lagi gitu. Enggak jadi 70. Ya sudah begitu. Lalu lucunya semua tragedi firqah-firqah yang aneh-aneh ngeten iki. Katanya mereka itu terinspirasi atau berdasar hadis. Paham ya? Lalu kalau tidak pendapat, bu tidak usah ngeret-ngeret hadis. Sampai tukaran wae, sampai itu ya itu. Wah, tukaran rasa diwarai kanjeng Nabi lucu gitu. Beto rasa diwarai Nabi ya wis bin. Iku tinggal kalau nanti diprotes. Gus jenengan kok sering cerita nek wong mau nyepuro dosa apa iso disepuro pengiran. Ngono wae marai wong dosa. Dosa ora tak diwarai yo pinter. Wong dosane durunge ngaji be aku. Aku boleh elok-elokno. Wong ora tak diwarai nak pengiran gopur rasul sing tukang dosa ya wis napa? Enggak ada orang maksiat karena berdasar pengiran gopur. Begitu juga, fitrah manusia akan benci yang tidak pada kelompoknya. Ora roh hadis iku lah nek wong sing beda kelompok budinge gak karu. Jangan-jangan kebencian Anda karena watak Anda, bukan karena hadis itu kan? Yo kowe lho zaman roh hadis iku ambek kelompok sing beda ra kebeting. Ngono sing tamu fanatik nak bersolat diundang dadi bubuhi napa? Iku roh hadis apa asal gedeng mon. Mulane dari kula nak ketemu ulama Timur Tengah nak guyon ya. Pak umat Anda dengan saya di surganya di mana? Maksudnya gimana? Islam orang Indonesia ini rata-rata akidah itu. Mereka akidah ahli sunnah. Kira-kira kalau Dewi Persik, Julia Perez, KPU mazhab ahli sunnah. Lu tenang, Islam orang Indonesia rata-rata ahli sunnah. Jadi mereka juga berhormat sama sahabat. Ya pokoknya baiklah, Islamnya itu berhormat sama apa? Tapi dalam masalah aurat jangan tanya. Kasuan cekak, gawa rukuk, merem masjid. Untung malaikat gak nafsu. Jadi tetap dicatat sholatnya orang budi hebat. Ya wong roh. Atau cekak, ya itu bacanya ya bisa begitu. Tapi tetap baru kok merem apa? Malaikat bagian nyatet wong merem masjid itu tiap langkah. Itu kan. Ya, langkahnya diganda. Tapi malaikat bagian itu kok wong yang buka aurat. Ya seperti nyatetnya orang. Tapi akibat ahli sunnah. Wong Syiah nak masalah aurat rapi. Wong takfiran masih orang kebanyakan sih. Niku auratnya rapi. Tapi akidahnya nopo? Syiah akidahnya jebol masalah. Jadi Islam Indonesia kena audit ning aurat. Islam Syiah kena audit teng akidah. Ulang tahu tak paling lama. Di mana Bapak itu surganya di mana? Kira-kira di sini. Mereka yang tadi. Kita misalnya tidak cocok dengan Wahabi, tidak cocok dengan Syiah, tapi sama harus fair. Sama-sama perintah Quran hadis, kalau aurat mereka lebih sukses kan? Lebih apa? Sukses. Tapi nak akidah sukses orang Indonesia, lalu pikirannya ahli sunnah. Benar, artis-artis, benar, sama tak lagi. Mau Kristianti, dengan tak lagi. Mesti ahli sunnah apa? Mungkin madu lah umroh konjol pulau. Mungkin batu nangis di pulau, umroh di Mekah pas nangis di pulau, curhatnya di pulau. Cuma kalau rapi syuting TV, batu nangis tak pas umroh. Dan batu ini umroh apa ya? Dibayari. Tapi dia jelasnya ahli sunnah.
Jadi artinya kita memang kalau merujuk firqah-firqah itu terus dengan ancaman dengan tanda kutip, ancaman-ancaman negatif tentang firqah, liane sesat kecuali itu kabeh subjektif. Mau pastikan semua itu subjektif. Soalnya kita kudu yakin sallu fal tamang qala la ilaha illallah. Pokoke wong sing lafaz la ilaha illallah kita belum salat iki. Paham ya? Ini perlu aturaken karena sekarang itu semangat anti firqah. Ini repot. Ya, ini repot. Kecuali sama hal-hal yang sangat prinsip kayak kasus Ahmadiyah. Itu memang hal-hal yang sangat prinsip karena nubuah yang terancam nopo. Tapi ini gara-gara itu, ya wafiku ismuru itu. Lah dia kalau sebenarnya Ahmad. Lalu tak nih sing Jawa kudu syukur. Iku piye wae orang Arab ngaku dadi nopo? Yang musuh itu pelatih itu Sudiarto, itu orang aku nabi, itu ini coba. Jadi kata itu dua kali itu guru saya dulu, pelatih saya. Nah tapi jenisnya musuh juga di beda yang beda, karena apa? Mulanya jenisnya mirip-mirip macam itu saya ganti malah. Malah pelatih ditanggapi yang awam ini bisa nyata. Terus musuh saya modelnya itu terus hebat tenang nanti wangi jadi nabi. Dia ngiranya orang jadi ulama saja susahnya kayak begitu. Harus mondok puluhan tahun. Apalagi sampai jadi nabi kan harus lebih lama. Jadi tak kok aneh. Terus saya mondok ini gitu loh. Nanti wangi aku jadi nabi. Karena katanya nabi kan di atas apa? Cangkem mulu malah tahu mondok. Nak tahu mondok malah wangi aku jadi nabi ya. Jadi dia cara berpikir itu. Wong dadi kiai wae agak lerah. Kok nganti dadi nopo? Iki 10 tahun wae mondok itu. Cangkemmu, yo malah ora tau mondok. Nak tau mondok malah rawani ngaku dadi nopo? Repot ketemu wong terus wae. Lalu kalau nak bakat tidak sensitif lah kalau tetap guya. Lalu mereka bisa gembira kalau kita uring-uringan malah ora hati. Malah nopo? Kalau nanti sudah bawa ibadah pulau, kebetulan rasa sebagai nabi yang ganteng-ganteng, apa? Malaikat itu pemalas, dari malaikat itu apa itu? Ini warga ini ganteng-ganteng. Nah nabi mesti berdua kok. Mbok rubah kaki yang besar lele, apa? Jadi desainnya ulang apa? Lalu nabi yang soleh-soleh rata-rata ganteng. Ini rubah apa dia? Kalau nanti warga mesti apa? Ya anak walan, beritung walan, ndek wajah, aku perlu bayar dulu. Malaikat itu pemalas ya, bisa kamu. Enggak kenapa saya pilih guyon, berkumpul itu tuh. Pulau itu baca hadis-hadis tentang dakwah nubuwah. Ini ketika nanti tidak akan kiamat kecuali ada 30 orang yang ngaku nopo. Nabi kulluhum yad'in nubuwah. Ini hadis sahih. Semuanya mengklaim dirinya sebagai nopo. Jadi itu mawon, nak nabi musoya, terus musoya lama nopo, al-Ghazal, kiranya musoya liya dan Muhammadiyah. Wah itu, kalau tolong pulang tenang. Napa kurang tolong pulang tenang mah? Jadi sampai dikatakan baca sisi-sisi hati tinggal tenang semua, kurang tolong pulang tenang. Lalu kalau tadi kita tambah yakin bahwa al-hukmu ya guru ma'ilatihi wujudan wajahnya. Memang jeneng-jeneng Arab itu di beberapa hadis wong sing jenenge Ahmad Muhammad kemudian dipanggil awal, sing jeneng Abdul Wahid Rahman awal. Ini saya kira tidur, sekolah tragedi ini gue mboten tidur. Mergo mari perkara, mari napa? Lah kecuali ora mari perkara, niku mungkin enggak masalah. Ini sampai. Lah kemudian kenapa ketika Nabi Muhammad piyambak ngaku jadi nabi itu ada masalah banyak. Karena orang-orang dulu itu pakai ukuran nubuwah, itu pakai urusan kastamar. Jadi itu lucu sama Bani Nopo. Akhirnya tiang-tiang ahli kitab, itu mulai ngaku nak kanjeng Nabi. Itu setelah ada kepastian kanjeng Nabi bin Zuriyati Ibrahim, sing intorihi ini rumah nonton. Yang kurang-kurang ngimpun. Akhirnya orang-orang Israel, Yahudi Nasrani, mulai ngaku kenabiannya Nabi Sinten.
Ini perlu keluarkan seperti pengkolan siapa ngoten. Bagaimana Anda mengkafiri seorang Muhammad wasa ijazah itu mimbani Israel. Fa'amana ala mislihi wastak. Bagaimana Anda mengingkari kenabiannya Muhammad sementara orang-orang Israel yang terpelajar saja ngakui kenabiannya sinten Muhammad. Fa'amana dia mau iman. Tapi kenapa kamu penduduk Mekah yang jahiliyah justru takab? Justru tak. Jadi penting kalau aturakan bersama punya nopo, punya seni. Terus pulau ini misalkan saran pembudi-budi itu hadis-hadis yang Nabi menebak zaman akhir. Ini kena orang paham maknanya, itu satu rasa di mana. Mereka nanti melahirkan asumsi khayal macam-macam. Akhir orang karu-karuan, koyok mitos tentang Imam Mahdi. Mitos tentang Al-Isa, Al-Maut, Isa, Al-Masih, Al-Maut. Jadi musuhnya pertama ngaku Nabi, mereka ini di panduan sepuluh Al-Masih, Al-Maut. Orang paham itu. Mulanya ketika ada ulama-ulama ini berita gembira ke Indonesia ini, berhubung masalah pakaian salah Allah. Nah, akidah itu benar. Itu keluar. Kalau pengiran tinggi jelok hati ini. Orang pakaian ini. Jadi relatif salah pakaian, tidak salah apa? Makanya ahli sunnah paling gagal masalah pakaian. Orang India itu rata-rata akidah di sini. Berhubung macam kitab yang perlu dijilbab itu raih, macamnya orang. Jadi orang India itu raihnya tidak dijilbab, tapi macamnya orang. Mereka jari ini kitab-kitab yang perlu dijilbab itu apa? Nah, ya repot. Itu dia ahli sunnah. Jadi apa? Ahli sunnah. Sama tak kalau artis-artis yang dia belum. Nak merana tamu ini, gaya perannya kan ahli. Dan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu. Lalu cara dia kan Abu Bakar kan mal'un, apa? Laknatullah alaih. Jadi disebut Abu Bakar simuli laknatullah itu. Tapi nyatanya buat untuk sini terus masuk blok-blok Abu Bakar ini radhiyallahu. Jadi ahli sunnah apa sih? Paham ya? Gimana dapet di sapi, kalau kita tak maling-malingnya gimana dapet apa? Buktinya yang hilang waktu sah, halal. Nyolong dulu gak film, itu haram ya. Orang-orang yang bonbon garangan hilang, musang hilang, mereka apa haram. Hilang waktu sampai tidak, mereka halal. Jadi nak orang malingnya kafe macam apa? Jadi mau cerita nyata. Foto-foto wong Madura itu pas kerusuhan Mei, kerusuhan Pak Harto di Mei yang kemarin. Mei itu nyolong ke pasar daging, ternyata di situ ada daging nopo jenisnya. Haram itu daging babi dua. Kalau milik saya salah, sapi. Akhirnya dua itu mayoran daging nopo. Kalau ini halal atau iba. Padahal ya colongan. Padahal apa? Anak orang biasa tu kalau Islam nakal itu macam tengok. Dia cuma ni orang Kristen kagil, mau bukan non Muslim. Nah akhirnya gue nak foto Islam ya, repot. Rumah Islam tidak foto Islam itu salah bah. Mau dia nengok orang non Muslim. Itu apa benar apa? Senengan ni foto apa? Tapi tetap haram, baru tadi. Yo, goblok. Macam kena kau semua serba. Kau tadi nak sabar di umat yang macam-macam. Pulau sampai saat ini nggak setuju kalau ada buku-buku yang menulis tentang filsafat. Saya penentang keras. Selain faktanya itu hanya menduga-duga, juga itu hanya memecah belah umat Islam. Apalagi yang pakai ciri-ciri tertentu. Ciri utama yang sesat itu wongnya gudur. Orang yang enggak, ciri utama sesat wongnya gudur. Itu banyak kiai-kiai yang masih tradisional itu nggak mau diberi wong gendut. Mereka berdasar Inna wa ta'ala ya bodu al-fi bersamin. Allah itu tidak senang dengan wong pinter yang gendut. Wah akhirnya berada di gendut, wah mesti rakyat. Kok Allah itu senang. Padahal al-fibro zaman Nabi bahasa al-fibro itu kan yang pendeta, tapi yang Yahudi. Gimana sih cerita malah? Allah itu senang wong sing dipate ngene-ngene sampai wong tertentu diciri. Itu semuanya melahirkan kebencian. Makna-makna hadis itu sampai tidak mesti paham.
Sing mesti disebut lakoni ya kebencian. Jangan-jangan kebencian Anda yang mendorong pemaknaan itu, bukan hadis itu bermakna demikian. Paham ya? Mulane Kanjeng Nabi namun diutus lintas suwa ali unggul haji awlaina ilaika walun yakfuruna napa? Maksudnya ngeten. Andai kan orang-orang Islam itu lebih sibuk mikir Allah Ta'ala, eling Allah Ta'ala, eling hak-hak Allah Ta'ala, tentu melupakan hal-hal yang kecil-kecil kayak ini. Misalnya sampai orang sudah, pikirannya kepengen zakat, kepengen sedekah. Sampai orang melarat, pikirannya ke istighfar, ke sholat duha. Ke sholat duha, wiridan bar ngasar nanti suruh. Kepengen wiridan bar maghrib nanti ini. Ini setelah itu kecil-kecilan. Berkontak, waktunya saya guna apa? Justru karena kita sering memimpin orang lain, merasa sebagai pemimpin, merasa sebagai penjaga syariah, merasa sebagai polisi syariah, akhirnya kita sering mengkelompok-kelompokkan itu. Lalu tuan Bu NU, Bu Muhammadiyah, Bu Salafi, Bu Wahabi, Rasul, Al-Wan Alim, mengerti apa itu yang ini. Nah, jadi kalau kelompok apa? Ngalim. Karena itu tadi saya itu tidak senang sama pembukuan firqah-firqah kemudian hanya di semangat stigmatis, ngecap saling paham gitu. Jadi kalau pesan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al Muslim akul Muslim, layak dimuju, walayak dulu, walayak tinggi. Wong Muslim itu dulu wong Muslim. Ordo saling menghina, ordo saling melecehkan, jangan saling mendiskreditkan. Padahal dengan varian-varian firqah yang kamu cak, kamu stigma, berarti itu mendolimi hak orang mukmin yang lain. Bu arani sesat itu takdir nama begitu. Takdir kan termasuk peleceh. Jadi kalau kamu nganut sunnah Nabi masalah cingkrangnya, masalah jinggotnya monggo mawon, tapi tidak usah ngecap yang lain. Kalau sampean ngecap berarti orang anut sunnah Nabi, sing al Muslim akul Muslim. Termasuk pesan Nabi jangan takdir, jangan menghi. Ngecap ngenyek nama begitu. Jadi nak kue anut sunnah Nabi tenan, ini modelnya ini termasuk Quran nopo. Yang juga mau kul warobbila ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nopo. Maka dia semua kafir hukum ayat pengira, sumber taruhan totalan guri. Waktu kaya wong nakalan yang tentu juga itu rada nakal. Jadi berkaitan rada nakal. Pernah saya tanya, apa Anda tidak itu? Ya dengar-dengar kalau fatwa tentang itu. Ya dengar. Tapi dia tetap stand aja. Dulu bilang ke dia tenang ya. Tak takut itu, tengah religius ya. Kamu tidak pernah takut sama Tuhan. Tidak bapak tenang aja. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Wah ini karena perbicaraan fatwa dulu. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau lebih saya ada bersih, ya bersihkan Tuhan. Di mentang-mentang tiap duha itu juga wah ini karena perbicaraan. Kan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki saya haram ya kalau jadi tenang aja. Jadi kan saya sudah bilang sama Tuhan, karena kalau bisa apa? Satu itu. Ayo tanya, ada berguna apa? Ya sama seperti orang-orang koruptor saya ada sendiri. Nama lapir, nama lain. Nanti kan ada catatannya sendiri. Tenang aja, dari malaikat jangan apa catatannya. Nah ini kurang pati parah, kalau paling parah ini sudah bilang sama Tuhan. Kalau jelek kan suruh mencuci, kan sudah bilang. Jadi dia bukannya semangat, lebih kepentingan wah ingkar atau bisa atau itu. Tangan-tangan ya, di tangan teman-teman juga kena, mungkin adalah pengiran. Jadi pengiran itu ngomongi wah ingkar atau bisa atau itu. So artinya nggak. Pokoknya kafir nak nuruti nafsu, nuruti sepihak, orang itu berusaha. Ya padahal selama ini kita ngecap kelompok-kelompok lain yang berdasar asumsi-asumsi yang sepihak. Malah ini kita berbalik dengan Quran yang asli juga kafir yang sendiri. Dua Rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nabok. Wa nazala langsung urun nama qaulus mangkane ngucap sapa kufar mawi mare nabi, ora ngucap ini. Ingkun tanabiyan fatayir guna jika lama waj'al lana fiha anhara wa uyunan linafri sawanat doa waqat lana aga anal mauta yukallimuna annaka nabiyyu. Jadi orang kafir-kafir Mekah nak ngecek ning Nabi ngaten, ya Muhammad.
Mat, kowe ku nak pancen nabi, in kunta lamun ana sira Muhammad ku nabiyan iku nabi. Fatayir mongko nglakokno sira, ngilangno sira ana sing kita jibal maka ta pira-pira gunung Mekah. Mat nak nabi tenan, Mekah yang penuh gunung, mbok gununge dilangi kabeh. Wasalan gawe sira lan amaring kita dia ing dalam anbar, to dia ing dalam bekati jibal, gawe andaron ing pira-pira sungai. Wa uyunan pira-pira mata air. Dinas bisa supaya kita nandur kita, wanatur alam bercocok tanam kita. Ini adalah maksudnya nabi dari para pangeran itu Mekah berubah menjadi tanah yang subur. Wakas lan nangekno sira lana mari kita aba anak yang pira-pira bapak kita almota kan mati-mati. Wong sing mati-mati tangen Mas. Yu kalimu ben ngomongi sapa mauta anak kita anak apa? Nabi. Engko tak takokane. Tenan ta ora ke nabi ta? Ta ora. Jadi kemana kita bela Nabi Muhammad repotnya kan ngoten. Beliau sendiri juga mengalami tantangan-tantangan dari kaumnya. Ngukur Nabi nenek iso nyulam Mekah jadi nopo subur. Pada repotnya itu sama. Mana secara luar benar Quran. Wala tasubul ladina duna min dunillahi fa yasubbu adlam biwairi. Itu geman misoyo wong kafir nemen-nemen. Nek misoyo agama wong kafir nemen-nemen kurbane yo agama. Kena misoi nabi ne wong-wong iku nemen-nemen korbane nabi. Nah, jadi pangeran itu juga misoi pangeran wong kafir. Jadi dicek wong Islam tengah nyarani semangat. Kakek ane pangeran wong kafir. Wong kafir malas, kakek ane juga pangeran. Kira-kira pangeran sing kena ya, Bang. Paham ya? Nah, ini juga sama. Kalau kita punya semangat menyesatkan kelompok lain, mungkin mereka juga semangat menyesatkan kita. Buat mau jujur, sing marung sing kok orang ini baru lali kok. Kadang fatwa boleh bujuni ciwi-ciwi kadang diamu urusan belanja macam-macam. Sing disimpenan ya kono digolek-golek iku ono lihatnya padha wae. Kayane bakas firqah. Kayane bakas apa? Jadi Nabi Muhammad piyambak secara hukum sosial itu standar-standar yang dibikin kafir Mekah itu ora mesti iso nuruti. Umatnya jaluke aneh-aneh. Ini lho pas ngomong sing mati tangen no. Untuk tak konfirmasi, iki ku nabi tenan ta? Ta ora. Wa aslana aba anal mauta yukalimuna annaka napa? Ora repot ana ukuran kenabian ukuran-ukuran ora repot. Apa sing tumurun mau ana jala apa sing tumurun dawuh walau an-Qur'anan suyirat bil jibal. Walau anna Qur'anan dipare umpama sak temne Qur'an iku suyira, iku den lakokna diperjalankan di sebab Qur'an apa jibal apa gunung. Nukilat tegese den pindah apa jibal an amakiniha saking kira-kira panggonan-panggonane jibal. Andekan gunung nak diwacana Qur'an iso lumaku. Aukut tiat utawa dadi den ketok-ketok utawa dipecah-pecah utawa ditembus supikat tegese dan pecah-pecah atau dan ketok-ketok di sebab Quran apa alar dulu. Aupun lima utawa iso den omongi di sebab Quran sapa almaut pira-pira wong sing mati. Utawa sebab Quran wong sing mati-mati iso omong meneh. Di ayub ya gambarane di ayub yu gambarane den urip-urip sapa almaut. Lama amal intine tetep ora padha iman sapa kufar. Andaikan Quran iso nggo nglakokno gunung, nggo metok bumi, nggo uripno wong mati. Nak wong ra iman tetep ora iman. Mergo paling banter dianggap sihir. Paling banter dianggap napa? Sihir. Balillahil amru jami'an. Balillahi bari kagungan Allah al-amru urusan jalan halis kabehane. Lawi wili ora kok liyane apa. Kala yuk minum ora iman sapa ilaman kecuali wong Pala yuk minum mengkora iman sopa ilaman kecuali wong saat kang kesana sopa wong saat iman aku iman iman. Duna wiri ora kok liyane mansa. Duna wiri ora kok liyane mansa. Wain utus senajan to diparingi sopa kufar, diparingi maing opo iktara kang podo jaluk sopa kufar. Wana jalanan tumurun nama arogat mangsane kentano sopa sohabat tu sohabat. Sohabat denger tano idharoma ing ngetokno perkara. Iktara bukan podo jaluk sapa kufar emang. Tomaan krana seneng diimani dan iman-imani kufar. Tapi barang kanjeng Nabi muni ora penting dari sahabat kanjeng Nabi boleh dituruti nek menawa mereka jadi iman. Sapa sing tumurun dawuh apalam yai asil ladzina amanu Allah yasa'u wa jannah tajriya. Apalam yai asil orang ngerti ya nam orang ngerti ana orang ngerti sapa alladzina amanu wa iman. An eksine kelakuan mukhafafatun.
Anawi tak meneh kelakuane lawan tak ulama ngersakno sapa Allah. Lah ada dene nunjukno sapa wa anna ing sejaran halis kajian. Nunjukno ilal imani marang iman min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Walaya jarulan ora kise-kise sapa ladina kafaru sapa wong sing kafir andi makata ing penduduk Mekah. Iku tusibuhum iku mekenani hum ing kufar diman sebab perkara senau kang agawe sapa kufar. Disun dijin tegese sebab kelakuane kufar, itu kuwi tegese kelawan sebab kekafirane kufar. Apa sing ngeneki wong kafir kali atun, apa siksa? Jahiliyatun tegese prahara. Takro kang iso mengguncangkan, iso nrotok apa jahiliyah ing kufar. Disuruh bala ilang pira-pira nare balas minal qati saking jempateni wal asri lan jentawan. Wal harbi lan anane diperangi. Wal jadati lan anane pakepun. Au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya waqtuhu. Niki boleh maknani wong suci, tapi ini betul menikah. Au tahullu tamang bersira Muhammad ya Muhammad bi jika ing kelawan tentara sira serta tentara sira. Qariban ing panggonan sing parek min darihim saking omahe penduduk Mekah, kata tegese penduduk Mekah. Kata ya di dalam membawa waktu oleh janjine Allah binasri kelawan katulungan alihim ing atase wong mukmin. So binasri kelawan katulungan alihim ngalahno ing atase wong kafir biasa. Inna wa ta'ala wa la yubiku layani sapa almi ada ing janji. Nah makna sebagian ulama namanya ngene. Kalau maknane Imam Suyuti kan al-taqulun itu tak sitok. Bali teng Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sebagian ulama rata-rata maknanya ngeten. Taknya tak mu'annas berarti ngeten. Tusi guhum bima sona'u apa qari'atun apa musibah. Al naqulu to manggon apa musibah qariban ing parek ning dari saking omah-omahe penduduk kafir napa Mekah. Jadi al naqulu kalau taknya tak untuk taknis ning fi'il mudhari kembali ke konika. Kalau dipakai kapitop al-takulu toman bersiro yang Muhammad dijadikan kelawan gawa pasukan siro Muhammad gawa koriban apa? Mudari. Maknanya Kanjeng Nabi akan menguasai daerah-daerah kafir Mekah. Jadi nyatanya kan begitu kan kafir Mekah yang dulu musir Kanjeng Nabi pada akhirnya pas satu Mekah dikuasai dengan Kanjeng Nabi. Jadi al-takulu koriban Mimpi, inna wa ta'ala wa la yusykurani layani sapa wa almi arba'in jadi. Waktu halalan teman-teman manggon sapa nabi di Hudaybiyah di ana ing Hudaybiyah. Hatta tiga kali sapa nabi sama kata sama kata. Walau itu jangan teman-teman banyak sapa biru tulen kira-kira rokok ning komplikasi kimia sira. Kamar kerja kalau banyak sapa kita sira. Boleh tahu kali ini tasbih ngedem-ngedem to nyeneng-nyeneng nabi mari kanjeng Nabi. Fa'am la itu mongko ngembarno ingsun amhal itu mongko tegese ngembarno ingsun alladzina kafaru. Fa'am la itu lilladzina kafaru. Mongko ngekeki wektu tunda ingsun. Amhal itu tegese ngekeki penundaan ingsun. Lilladzina maring wae kafaru kang padha kafir sapa ladina. Cuma atau tuh mongko ningalah sapa ingsun ing kufar. Bila aku berarti kelawan siksa. Pakai kamu kehale kaya apa kana ana apa ikosi apa siksa itu. Ewa tawi iko keluarga nukumi komopi aku panggunane iko. Maka dari kamu kokoyo mengkono tapi akalun gawe toko untuk berbuat itu. Iman kan wong istaja ae kang nyak sapa mantika lan sira. Apaman dua ko ikun ala suli nafsim bima kasata. Apaman ana to talita. Dua kang tidak ko imun ku dat sing jumeneng roki pun tegese ingkang neliti. Ala kuli nafsi dengan tadi saben-saben awa-awaan. Diman kelan opoe katabat kang wis lakoni sapa kulo nafsi. Aminat tegese nglakoni sapa kulo nafsi. Ben khairin sange keapian wasaren kaelian. Wa wa iman ku Allah Ta'ala. Zat yang selalu siaga mencatat segala amalnya orang. Iku ana apa padha kaman iku kaya wong. Lesa kang ora ana apa manut dari kaya mungkon-mungkon imun ala kuli nafsi. Minal asnami sangi bro-bro. Lah orang-orang anak padha. Selalu yono ala hada ing atase ikilah jawu apa jawu wa ja'alu lillahi syuraka. Wa ja'alu lan gawe sapa kufarilah marang Allah syuraka ing bro-bro mitra. Kul sammuhum. Kul ngucap Muhammad sammuhum jenakno sira kabeh rume syuraka lagu marang Allah. Man te sapa hum te syuraka.
Amtuna guru lalu ana nyritani sapa kufar, sira kabeh kufar, amun salaman. Amtunak biu lalu ana nyritakno sira kabeh kufar kuwi apa? Subiruna tegese nyritani sira kabeh apa hae apa. Bima kelawan perkara, disari tegese kelawan mitrane apa. Layak lamu kang ora pirsa sapa apa kuwi sarek di ardi ing dalam bumi. Masa Allah mbok critani barang sing Allah ora pirsa, mergo yen barange ora ana. Istifamu ingkar, tetapi tidak boleh istifam ingkar. La tari kata kesira ana sing ikutane kemujud agumane apa. Iblau kana apa lamun ana apa sarek la alim mawlik dene pirsa sapa apa kuwi sarek. Ta'ala mahulur Allah al-dalika sayang gunung-gunung al-gamal ini. Al-dalika al-dalil ini. Ambido diri minal kaul. Batu samun aku balik di nakna sirakabe ini suroka ahali suroka. Bido diri sebab kelawan dohir barang sindito minal kaul sangking pengucapan. Bido diri seklan persangkaan batil dan ingkang batil. Lah hakikota kan orang-orang hakikat rumojit lalu ke bido diri minal kaul juga diri dalam batil. Keljina balik dan baik kelas nolin lajina kafaru jadi berokong sing kafir okong makruh. Apa reka gayane kufar, kufruhun tegese kekafirannya kufar. Wasub dulan dan alang-alangi sapa kufar, anisabi di samping jalan. Niki rusa di dalam petunjuk. Waman disapani wong wujud penyesat sapa Allah sama lagu mongko ora ono iku firman. Min hasil utawi petunjuk. Utawi wong sing iso wujudno. Lalu tetap ketika kufar ada pun detik suatu hayat di dunia dengan penguripan dunia. Tetap nikah simpateni wal asli lan dan tawang. Wala ada pula projek ini udah sikso akhirat mu asyak itu luwih berat. Asyak itu kecewa dengar minggu tinimbang. Asyak itu luwih berat minggu tinimbang asyak di dunia. Wa malagunan orang yang tetap ketika kufar menambah isangi Allah. Min azabi disanding siksanya Allah. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Manien tegese wong sing menghalangi. Matalu jannati utai perumpamane swarga allati rupane jannah ikarang kenjajana sapa al-muttaqun berong sing takwa muttaqun. Khobaru te khobaring sadar mabipun den dua. Ayat 5 tegese dalam perkara nakusu kang milik anu ingsun alikum ngatasi sira kabeh ku ngene. Tadi rumah kuning tahdiya sangi ngisore jannah balan baru boro sungai. Populara utawi pakanane jannah. Ema tegese perkara karo kang pangan apa mati yang dalam jannah itu dari minggu abadi. Layakna ora rusak apa ukuluha. Wajiluha utawi tiup-tiup panis warga. Iku jahe moniku langgeng. Latan sabuhu samsun. Orang rusak enjel apa samsun sering ini. Ada dia krono orang anane samsun dia yang dalam jannah. Tilkal sing mengkono-mengkono kabeh tilkal jannah itu sing mengkono-mengkono swarga iku ubal ladina taqwa. Iku dadi akibat kanggo ngomong sing takwa isyirkat tegese syirik. Mau balkati nawe akibate pura wong kafir ku anar neraka. Waladina te wong ate kang paling ingsun ing alladzina alkitab ing kitab. Abdullah bin Salam ka bin Abdul bin Salam wa ghairi lan yani Abdul bin Salam. Mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine Yahudi. Iku ya prokuna padha bunga sapa ahli kitab. Bila lan perkara unjilakan tenturono koma ile kamaring sira. Limuwa fakotihi krana cocoke making kitab. Nyotoki mak ing perkara ing dalem kang ana ing sanjinge wong Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang gembira sekali melihat Nabi Muhammad karena isi kitabnya sama dengan mereka. Sebagian. Tapi orang ahli bilang itu tengah-tengah kelompok-kelompok Yahudi. Manut wong ing jero kang ingkari sokoman badhe iki bagian kitab. Allah dinan kesewangane tak hadir kang padha bersekongkol sapa ladina alikanya sesira. Bersekongkol bil mu'adati kelawan musuhi dengan Nabi. Minal musyrikin saking pro-pro musyrik wal Yahudi lan Yahudi. Mante wong ndiro kang ingkari sapa man badhe ing sebagiane kitab. Tadi Rahmani kaya dene penyebutan kata Rahman wa malan perkara ada kang liyane koma al-qisata al-qasasa ing niku. Sote wonten alus. Betul. Al-qasasa ing pira-pira sebagian cerita utawa hukum kisah untuk al-khususah yang berapa hukum kisah intinya buat orang itu. Pun mutawaf sirah Muhammad innama umirtu anu dan perintah sopan itu. Innama umirtu angin pes. Innama umirtu anu dan perintah sopan itu kima indah perkara unjilakan benturono koma ilai yang malah itu. Anak budak wong.
Di anak buta gambar tanya sapa ingsun Allah yang Allah. Wala usyrika lan ora nyiriki ingsun, ora melakukan syirik sapa ingsun di iklan Allah. Ilahi maring Allah atu bali sapa ingsun. Ilahi maring Allah atu dungo sapa ingsun. Ilahi maring Allah atu dungo sapa ingsun. Wa ilahi lan maring Allah ma'ati utawi berbali ingsun. Marji iki bali ini. Ini kudu sing makna napa? Fotokopi subhanahu wa bihamdihi. Kalau maknanya ini yang mau terus kalau mau ini dibaan tadi sampun kau semua dibaan di sampun kalau ada niat maknanya nopo fotokopi ini kalau fotokopi diambil nih usang ikut ini kalau hormat sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya tadi ini rumah orang tenang. Masalah berubah. Ibu piye ngatas nama no tenggene otoritas yang disukakno Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa subjektif, bisa sepi. Kadang wong ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku wali, ngaku macam-macam. Lah ketok asline Taurat niku nak pancen seorang nabi boten gadah kepentingan. Niku pada akhirnya sing dipuji namung Allah Subhanahu. Mulanya dalam konteks ini saya sebagai ulama itu tidak pernah berpendapat, meskipun tidak apa-apa. Ada yang berpendapat Islam harus punya negara, tidak apa-apa. Tapi kalau berpendapat Islam itu tidak mendesak punya negara. Nanti lama-lama kesannya kita berislam ria karena ini menguasai negara. Jadi pulau yang sebagai seorang Muslim yang terpaut 1432 tahun sampai Rasulullah. Itu merasa Nabi Muhammad Nabi merduan ajaran itu adalah ajaran yang enggak ada yang janggal. Wong kon yakinin Allah itu sito, Allah itu hebat, Allah maha suci, Allahu Akbar. Kan untungnya Nabi apa? Kan tidak ada yang untung. Apa Nabi untuk royalti, ana wong keyakinan demikian kan dia boten. Kita ini disuruh meyakini Allah Akbar, Allah Al-Haqqus Somad, Allah Gada Asmaul Husna. Jadi ciri utama kebenaran agama justru dipuji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hakikat dia memuji pengeran. Ihdinas siratal mustaqim dia menunjukkan pengeran. Ini harus kita jadikan dalail nubuwah. Jangan sampai kita berpikir wong Islam kudu nguasai negara. Nah, orang kita dikit. Kudu ono khilafah Islamiyah macam-macam. Oke lah, kalau aturan dunia harus ada khilafah Islamiyah, oke itu terserah. Tapi nak itu buat lebih kan. Nanti kesannya agama ini dibawa untuk menguasai negara dunia atau malah kalau ingin entah berapapun kadarnya. Dan ini harus menjadi inti hidup dengan tidak harus dan itu hati sopan. Ini hati sopan mungkin dibaca beberapa kali. Pokoknya itu harus ada dalam keyakinan jenengan sebagai bukti bahwa kanjeng Nabi bukan ada kepentingan kecuali muji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti juga bisa menghilangkan kejanggalan-kejanggalan akidah yang dari wasa sunnah atas pendapat Mu'tazilah yang macam-macam atau wasa itu saya ini belum analisa ini ngomong ini kan subhanallah wa bihamdihi ada khalqihi wa ridwanasihi wa zinata arsyihi wa midada apa ini mana ini ngeten mawon belum mana ini ringkas subhanallah kelawan maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji ning Allah. Iku wonten halaman ing Muslim. Maca takbir, maca tahmid ada qalbihi, kelawan sejumlah makhluk-makhluk Allah. Kita masuk iblis, setan, gendong macam-macam itu masuk di makhluk Allah. Ada qalbihi wa midada apa? Ada qalbihi wa ridho apa? Nafsihi lan kelawan ridho dari Allah. Wazinata arsyihi lan kelawan dadi pepaese arasy Allah. Wa midada kalimatihi lan sejumlah catatan kalimat-kalimat
Boleh. Terus niku ceritanya niku Sayyidah Juwairiyah itu garwane Kanjeng Nabi itu nak wiridan niku mulai bar subuh sampai selesai ini. Kadang nggih bareng mesar ngantos subuh. Itu jadi Kanjeng Nabi ini tak warai ilmu jalan pintas tapi ora sanate. Jadi Kanjeng Nabi bareng kunjul sambil masjid, dulu mulai mau bar subuh nanti ini mau jek ning nggon salatan. Iya ya Rasulullah. Jadi Nabi, aku cukup ngapal patang kalimat tapi ganjarannya padha mbek orang wiridan subuh mau. Jadi ini orang jalan lintas tapi gak ada sanad. Jadi aku kalimat subhanallah wa bihamdi ada jawabal bihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyi dan apa. Kulon itu mulai kecil, mulai ngalim, mulai paham. Ini wiridan ini nanti tadi. Jadi sengaja pulau tersanam. Masanya tertanamnya sendiri. Ini rumah tenang. Dan kita keyakinannya ulama, malaikat itu masih utama manusia. Kecuali malaikat saksiyah. Itu kadang utama malaikat. Jadi kalau dengan rutin nabi malaikat Jibril ya, kira level tetap mulia tinggal. Jadi kemarin kan malaikat kebanyakan, hampir manusia kebanyakan itu mulia manusia. Tapi nak jagune malaikat, jagune manusia, jangan jagune manusia. Kalau nak malaikat mati di Jibril, ini kirim Nabi Muhammad gampang. Jadi gini nak jago yang mutar apa? Nanti enggak yang mutar apa? Misalnya rutin supaya saya ini harus marah, memang ringan-ringan. Tapi nak malaikat jago di Jibril, jadi kita kirim tinggal. Nabi Muhammad, nak Mikael jadi musuh Nabi Musa, pokoknya ya jago. Maksudnya Jibril bandingannya rutin, anginnya tinggal. Malaikat itu yolok pidule, yolok ngawur, mulai pangeran ngamuk. Subhanallah maknanya maha suci Allah. Termasuk maha suci dari asumsi kesalahan. Maha suci sangka asumsi ketiga bijak. Ketika Allah Ta'ala ngendikan teng para malaikat ini dari unsur Abi Khalifah. Pokoknya kita Adam tak ada khalifah. Tak ada apa? Malaikat itu makhluk yang mengklaim diri sering maca tasbih. Soalnya mereka protes. Atas aluhiyah mayyus dia wa ikut lima. Dari malaikat wanak nunusab dihubi hamdi kawadukat. Gusti, tenane moto Adam niku dadi khalifah. Padahal kelakuane manusa mesti berpotensi mengalirkan. Dari malaikat wanak nunusab dihubi hamdika. Toh kita sering moto tasbih jenengan, kan sering moto tasbih. Jadi ini layak kita nih dadi khalifah. Jadi modal moto tasbih. Modal soleh, terus tiga kaitan layak mimpin bu. Kenapa malaikat salah? Kenapa pengiran tersinggung? Malaikat itu orang goblok ya. Dalam hal ini ngawur tenang. Maksudnya ya pengiran orang sopan. Malaikat kan muni Gusti. Kulo lu sering moco tasbih tenjenengan. Maknanya kan meyakini Allah suci. Lu meyakini Allah suci kok ragu dan bimbang terhadap keputusannya. Mengenai Allah nanti mau tetap dicuriga, aku keputusannya salah, paham ya? Benar, karena apa pengiran kok tersinggung? Gara-gara dari malaikat, pulau itu ketika mau tetap jenengan, tapi dari pengiran, nyuruh aku kok curiga keputusanku salah. Paham ya? Nah, iya, malaikat itu mensomasi proses di Allah, mereka Allah ngangkat Adam jadi padahal malaikat meyakini Allah Maha Suci. Mestinya kan termasuk Maha Suci dari kesalahan ngangkat Nabi Sinten. Nah, dia muni pangeran Maha Suci tapi meragukan keputusannya Allah. Bisa kalau Adam diangkat khalifah. Kemarin pangeran mikir mateng-mateng tahu dong. Jadi kemarin orang dijabarno. Tuhan, apa sudah dipikir matang-matang? Adam yang diangkat jadi apa? Khalifah. Loh, tapi dia tetap muni mau tasbih, pangeran kamu tuh. Model tasbih itu taruh. Mulai Nabi Muhammad pintar siaran. Ada jakol gigi. Termasuk makhluk Allah. Allah gawe iblis ya tanpa protes. Allah gawe kiri ya protes. Allah gawe nafsu ya protes. Pokoknya Allah Maha Suci dengan segala ciptaannya. Kita jatuh kita ora paham fungsi ini. Pokoknya tetap beri susah. Soal ora paham begitu ora paham pokoknya tetap jadikan tuh. Termasuk dengan gawe setan, gawe iblis, yang macam-macam tetap subhan. Ojo kowe malaikat muni Maha Suci tapi menyisakan curiga. Itu kebagian penting.
Dari pengiran ini alamu malah alam itu apa malaikat. Kamu namun mau suci curiga keputusan kita. Ya mau tenang ya. Itu malaikat ini apa? Mulanya dan cerita-cerita kita. Kata saya tahu Banten di situ. Saking tersinggungnya pengiran ini. Dari Adam itu salah itu jadi pantas. Empat dan tak ada nafsu. Malah itu salah. Aku yang tak ada nafsu ada salah. Kalau malaikat yang melete, ini harus marah. Ini cerita kita. Ya jajal bagus di dekat. Tenang. Harus marah dikai nafsu di dunia yang bunyi. Setelah cepat pikir sumber, sekarang itu adus. Langsung diperkosa. Secara pengiran, menurut saya nak senang rayu barang itu sumber. Kue main perkosa, main robis. Jadi seniat di Jawa itu main menusuk SMS-an saya. Mereka pemain terusuk kayak, tapi kita cara pengiran. Lah iya, itu lagi paling nafsu langsung ngomong. Dari Adam tak ada nafsu tapi dia berjuang melawan ya ketika gagal tapi tetap berjuang apa? Pangeran tuh kasih. Lalu gara-gara malaikat mau tasbih tapi diam-diam lanjang. Yang melalui ini nanti malaikat nanti mau tasbih itu ada termasuk waktu bersetan macam. Sampai rasa janggal kalau mutajilah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki kejelekan? Dia melarang kita berbuat jelek. Tapi kok menghendaki? Kehendaknya pasti terjadi. Maunya apa? Maunya? Pengiran kita maunya apa? Orang sesat katanya kehendak Tuhan. Orang zina kehendak Tuhan. Maling kehendak Tuhan. Setelah itu dimasukkan neraka. Maunya? Rasa jagal dulu. Mari kayak malaikat. Rasa janggal. Soalnya pangeran yang gawe macam-macam di dunia, pokoknya dengan bawa suci, mengkarpet dengan cewek. Lah aku rasa kemai orang roh lah, gusti pokoknya dengan bawa suci. Ada orang roh, ada apa? Nggak di kedua misalnya teleponan rokok ya orang tahu apa ya rokok. Rokok, hak rokok banyak. Jangan-jangan pas itu bosan, jangan bosan ya bosan. Kalau aku rapar, jadi rapar, contoh gusti kalau orang contoh jadi rapar. Jadi, wajah subhanallah ada kenapa? Ini penting kolaborasi karena kita diam-diam maca tasbih tapi meninggalkan kejanggalan koyo setan. Koyo sinten malaikat ya koyo setan. Setan ya jangan kalau berdoa. Jangan setan, apa wujud yang ada. Iki keputusan pengiran bener tahu ora. Wong kasta ku lebih tinggi kok kon sujud ning kasta sing lebih rendah. Artinya itu janggal. Tenang nih, sudah dipikir matang-matang enggak ini orang yang katanya lebih tinggi, tanpa sujud yang kata yang lebih rendah. Mengira ada tersinggung, keputusannya lebih diragukan. Iblis nggak logika kan? Kata. Malaikat juga logika, sok suci. Sok apa? Lalu kalau Mia itu paling gede. Mereka pikir pulang model ini tentang pengiran atau evaluasi barang. Lalu usah apa itu kan apa? Tapi kami ada apa? Politik. Luar biasa gitu. Nah, kalau mereka ini dia arah pengiran. Pokoknya ada kalau dia waridan apa? Jadi menurut ilmu ini, jadi kalau pikir mereka salah loh, kalau jarang istighfar. Kami salah tuan dengan teman-teman ke sampaian. Salah ulama ada dia. Ini ulama yang ngomong liru dikit, kalau bisa nih istighfar. Salah mas, turun ngeri. Salah ulama ada dia. Kembali salah ulama yang ngomong tuan dikit istighfar. Kalau dong itu suci, wajib kita. Tapi aku, dua orang aku maksiat biasa wae. Aman, kenapa? Misalnya lama dengan video, kalau tadi sifat teman-teman dia manja ya begini. Nggak bisa alam saya itu nggak bisa pulang. Ini penting kolaborasi karena sekarang banyak baca tasbih, tapi kasusnya kayak malaikat. Jadi malaikat itu orang intelektual, lu nggak tahu yang bener aja. Apa sudah dipikir matang-matang memutuskan agar jadi nopo? Itu gimana? Yang benar aja kita kastanya lebih tinggi, disuruh sujud sama kasta yang lebih pengiran bersih. Dan daripada kira-kira kersane pengiran bersih, semoga yakin Allah mohon nopo suci. Ada dalam diri sejumlah semua makhluknya Allah, termasuk yang kita janggal. Kenapa Allah bikin setan, bikin iblis, bikin apa? Semoga ada nopo. Lalu ini format kalau tentang Rasulullah niat dimulihkan ala ulama jadi tak riwayat hadis Muslim rasa mulihkan bahwa mengajar sebuah cium kami ini bahwa yang berumur mongko
Tapi untuk kangenan tanggung dhewe. Jadi pokoknya ini kalau ada dokter ini. Gue itu jangan kalau nanti gue ada dokter ini kan, nama ada dokter. Lalu Imam Syafi'i itu nakal. Jadi orang tentunya mimpi ketemu Kanjeng Nabi ini cerita tentang dia. Imam Syafi'i itu takut Kanjeng Nabi. Orang orang itu ketemu Kanjeng Nabi ditakut. Ya Rasulullah, lima juziyah Syafi'i. Jadi wiridan di jenengan gambar tahlilan. Sing wong rawani nira nomor kebulet iki. Kula panjang karo kan piro nopo kala ing kita bener. Iku mulai akeh sing menang. Mau kiye nek tak banter mergo mulai bulet. Kenapa Mas lainnya kok banter mergo rata-rata apa semangat di bantu sangat. Oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk kok kadang kiye kita kalau kali nurin juga. Sayyidina Maulana Muhammad. Lebih para ayu wasabi. Ada maklumat kita menjaga kalimat. Jika kalau zakar kata kira nopo kala ing diberikan. Itu penemuan wiridan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya karena niru adegan apa? Oke, tapi rasa tak somasi. Wah, foto-foto maknanya foto gini repot-repot. Maknanya ya foto adegan apa? Jadi ini dari Imam Syafi'i tak. Sing eling Kanjeng Nabi ya, kayak sing lali yo. Jadi dia muni, pokoknya sholawat pulau sejumlah wong sing eling, lan sejumlah wong sing lah. Tapi rasa kira bulat ulama ada karotan zakirul, bahwa orang diberikan. Lewat lali kok delah-delah. Mau Imam Syafi'i aneh-aneh. Wong lali kok maksudnya itu ben selawate. Mergo selawate itu ya ana sing ngiling, ana sing lali. Karena padha-padha muni ngono nek ada kok iki malah ber kok. Akhirnya ngeten iki ditandingkan do menang mergo ngapalane angel. Aneh-aneh Imam Syafi'i. Lewat ngono Kanjeng Nabi ku seneng. Mergo ana ulama sing modifikasi wiridan. Kita ngene dari Kanjeng Nabi, ya Imam Syafi'i itu kan maafin di swarga rasa bisa. Mereka menemukan wiridan yang ambil itu. Jadi kan tenang cerita tentang Kiai. Tapi kalau dari baca kangelan itu sebagai ambil telepon ini, tentu saja kalau ada tahlil itu tak tinggal. Mereka mau lelai lo, wah enak bisa tetap. Oh, padu ngapal sing kangelan. Lajeng Kiai dikuti cari-cari tak omong gue mimpi, gue kadang ngamal kangen malah tinggal. Ya kok aneh lho ngamalan iki. Lah pertama nuri juga sampai duha. Ya aku hati tenang. Orang Kiai itu biasa wis nomor. Akhirnya berbareng sumur jelas kabeh. Lah kok nomor kala iki kan. Itu maksud Imam Syafi'i kan wong sing sini. Muga-muga Allah ngekei sholawat tadi Nabi sejumlah itu. Mana dia terus-menerus. Karena apa? Imam Nawawi jadi saya ini, Imam Nawawi tak terus. Imam Syafi'i itu jadi saya ini, karena itu Imam Nawawi itu tinggal sholawat Tiryakil Anwar. Allahumma sholli ala nuril Anwar. Wa Tiryakil Ahyar. Wa mista juga biasa. Sayyidina Muhammadin wa alihil ada dari amillah wa idholi. Sejumlah semua nikmati Allah. Nah, lagi orang itu kalau hasil itu maknanya terus bisa ingin sing aran sholawat Maryam. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Sholatan tidak beda kok. Jadi nak sholatan kok kan mesti kamilatan. Sholat sing sempurna. Asal salaman cek taman. Dari itu kita kapitalisir. Pertama apa? Tapi saja kita kapitalisir. Ala Sayyidina Muhammad ini tadi kan salut dia. Yang bundulan berbuatan salut dia. Berbuatan parit dia. Berbuatan teori hawa itu macam-macam. Soalnya ada kulilang hasil. Yang mereka suwi. Walau ada kulilang hasil. Sejumlah pedagang wong orang pedagang karantina. Wana pasir sejumlah anggotane wong. Kulilang hasil wana pasir. Cek kurang aja, dia ada di muli maklumillah di sejumlah ilmu dengan Gusti. Ya daripada ngapal rumah-rumah, dasar kekapasan. Itu tak warai riwayat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sokai lewat hadis sokai Muslim. Itu murah meriah, itu bagian semua. Sampai saya bilang sama santri saya ngerti, ini khusus taktik diri, ngaku pengen ngamal. Meskipun rapi jatuh mulutan, kok ngamal ini rapi semua. Lalu itu mantan dia sering yang mudah mulutan dulu. Terus ngerti nak rapi jatuh, mau terus kamu tak lah, terus pokoknya kamu kesannya betul pulang baru. Aku sekolah marah baru kamu balik kan itu omong. Sampai rasa apa? Dan sing kok tetap nongkrong.
tetap meriang. Kalau terkenal ngalim balik tetap nopo. Nggak tahu balik takok. Bisa tahu. Orang. Jadi kalau rata tahu baru tak, nopo. Oh tetap meriang. Nggak ada orang terkenal ngalim terus nopo. Meriang. Oh tetap meriang. Aku nggak apa tahu hadis. Gak dalil ini mubalik. Mana kalau rata tahu sunnah, anjingan ya terkomong. Aku lalu tetap nopo sunnah. Kadang yang dirayu, ini harus cuci. Kak, bagaimana? Nah itu sebetulnya kiai-kiai yang lama dulu itu memodifikasi diri dan dulu setiap saat. Nah cuma karena supaya baca itu puisi atau bersastra, semua ini ngel-ngel ono nuri lucu, sambil duka, ono gebrik. Mana ini segala sinar, segala nur. Kemarin Muhammad itu nur yang terbaik. Ono tinggal sana Nuril Anwar, sinar dari segala sinar. Itu bawa Nuril. Kita udah tak berpikir juga sampai lupa. Walau apalannya wanita. Tapi intinya gitu lah, meskipun dalam hasil setiap kehidupan, mana pasien setiap ambek jadi ada di kunci maklumin. Dan itu dari bangsa sampai ngapal itu rumput-rumput. Datang sampai orang untuk datang tandingan. Nanti dia penuh untuk talam tempe, penuh ngapal lo sudut, apa? Berkata yang khusus. Itu berkata khusus kalau nggak. Kalau ada betul-betul, berkat pada itu. Dengan kiai, yang dengan kiai ini wah mata yang agak kiai itu yang malangnya uang ya. Ya kalau itu di santri ini, ya kalau langsung nggak ada santri ya, aku malah minyak soalnya kiai pakanannya akeh. Akhirnya berkati wakan atau tiga angka. Bukan aku minyak, makanya kiai itu yang nopo. Kamu nak makan tiga yang kiai itu. Jadi saat ini kan betul berkatakan langsung tiga santri. Yang dulu ya di santri. Yang sampai loh, kalau bujuk ke anak limau itu. Jadi malah ajar pulau itu juga keyakinan. Dulu saya janggal, mereka itu rata usul, sor abdul menu. Tapi bareng pulau ngalim, tak apa. Jadi dia rata usul, tak tahu curiga, pengeran. Tahu curiga itu? Yang mana layak, ini rapati. Kalah dengan manusia, layak. Mereka tahu curiga itu apa? Tenang itu sih, Nabi Adam jadi khalifah. Oh kita semua tasbih, ini kan orang jadi apa? Saya mau tasbih berjuri. Jadi penting, mulai pengen tersinggung. Ini alamu malah. Jadi ternyata dan pangeran gawe nafsu teng manusia hikmah itu. Ini kalau ibadah tanpa modal, ibadah tanpa nopo. Suatu saat Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Apa Anda kalau melihat perempuan cantik susah? Yang takut itu apa kancane? Jadi takut itu bukan. Orang juga katanya betulan. Mulai di sini orang waras itu bodoh. Maksudnya kiai itu bodoh. Jadi nak orang waras begini sini kak, kena kunangan diri. Tapi orang gemenan lawaran yang tentu harus begini. Tapi tetap mau. Ya Amirul Mukminin. Jangan uang kok soleh ngono. Nak orang itu aja sahabat. Apa aneh kurang ajar. Jadi umat dia sahabat. Nopo jenengan tak tahu dulu supaya sahabat jenengan hilang. Ora aku seneng duit sahabat terus, gak usah hilang. Tapi kan malah potensi zina ya Amirul Mukminin. Nah aku sahabat terus gak cicil zina, itu kan. Ya, jadi justru aku dipani sahabat terus gak cicil zina kan ya. Ngempet kan. Umpama aku lagi sahabat, kaya aku rasa jawab waktu, kayu, rano kan. Jadi kita itu diganjari mergo duit. Atau orang kasar, syaratnya apa? Ya syaratnya orang kasar. Loh, orang kan tidak akan ditulis ganjaran. Mustafa gak dino, ambil waktu. Karena tidak ada sahabat, jika tidak ditulis kan. Tapi nak, juga sahabat kok tetap rajino. Dan ada kesempatan. Itu dituliskan. Nah, arah film ya orang ditulis. Mulanya gambaran ini kan dinasi, wong paling apik, wong lanang. Jika orang itu ayu, menarik, tapi tetap menirabil. Tapi aku belum hasil lemah, kira-kira misalnya kere, gak menarik, terus kayak gini, nanti kalau untuk yang bangga, orang apa? Itu apa nih ganjaran? Orang mati apa? Nah, artinya kabel dengan tanah Allah, subhanallah, wa bihamdihi, ada dan apa? Termasuk kita ini. Kita ini tidak menangi Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya gitu. Hikmahnya misalnya. Saya sendiri syukur karena Nabi Muhammad.
Iman kita ini iman pas-pas. Umpama sampai menangi Nabi Muhammad wajib jihad, kok nyawa, sampai mesti kuat. Dan itu mesti polisi munang. Wong ngimani kiai yang berdikira karuan. Toh nyawa rawani, seorang ngaji dan leren. Apa mana taruhane nyawa? Mulane kena apa dari orang lama sing nakal, kena apa Nabi Razan. Mungkin Nabi Razan itu sama wajib. Mergo dipanggil kanjeng Nabi wajib. Tapi nanti benar-benar bilang kan rapati wajib. Ya orang lama sing nakal Nabi ngono. Kena apa Nabi Razan. Mergo nek sing ngajak Nabi, tapi wajib teko mergo wong dipanggil Nabi kudu. Nah, bilang kan cairan wis ben buka-buka. Ini nyata, ya ada ulama yang bilang begitu. Jadi kita tidak menangi Nabi itu ya subhanallah. Hikmahnya, hikmah kiai itu nak melayani ramu nafas. Jadi sampai rodo kerasan di pulau rasa itu ramu nafas, enteng kita itu. Pulau kan dia legowo malah senang. Pulau itu masuk di legowo. Rasa subhanallah kita tenang kawan. Malah kan Nabi itu bingung gara-gara sama hukum dasar. Nak mau dipanggil Nabi wajib diikuti. Padahal Nabi itu instruksi ke pengiran, awas mas, nanti wajib barang yang orang wajib. Mereka di Nabi yang nggak khutbah ini hati sokan. Kalau dia mau khutbah ini mesti ngomong. Khutbah ini yang mau menerangkan monggo kalian mak, yang ingin bubar kalian sorry, silakan bubar, tidak ada masalah. Jadi apa yang orang lain mau bubar? Karena takut sesuatu yang tidak wajib menjadi apa? Dengan Nabi misalnya masalah tarawih yang mulai, kenapa kontroversi Muhammadiyah dilakukan? Orang Medina di awal-awal tadi itu tahun 20. Kita ngambil yang 20, karena yang 3 meter yang ngambil apa? Itu 20 hasilnya sudah selotok ini 20. Orang yang ngambil 36. Ngambil ini, orang lama mengarah tenang ngambil 1000. Jadi ceritanya ya. Penduduk Medina itu ngambil tarawih 36, termasuk Imam Malik. Alasannya, 20 itu kalau di Mekah, karena ditopang saldo yang Mekah, itu cukup hanya 2. Karena kasta Medina itu masih di bawah Mekah, itu 36. Soalnya ulama yang orang Mekah sama Medina, sholat di Mekah, udah kalau saya umurokan, namun itu bisa ini, jadi nak mau Mekah yang nakal. Aku sholat pisan, sholat yang bilang-bilang, itu dari ini saya unawa, malah bagus kafe, agama lagi tidak mati kanan ya. Malah kalau senang sama kiai dia namanya Gus, pengiran ini apian tapi nakal. Apian ini, nah api itu sitok ditulis 10, tapi syaratnya aneh. Jadi kudu Islam. Jadi sampai pengiranmu, nah elek sitok ditulis sitok, tapi elek itu orang Islam lah ditopol. Jadi misalnya kalau jiwa tanya orang ikhlas lah ditompo. Jadi dia juga, ya bener elek kita ditulis kita, tapi syarat ditomponya apa? Ikhlas. Kue rai ikhlas, kue riak tetap ditompo. Tapi keapian kita ditulis 10, tapi syaratnya kan akeh. Ono ikhlas atau macam-macam. Elek kue tulis orang ikhlas lah ditompo. Cuma ketemu. Wah, mugo elek syaratnya ikhlas tetap. Jadi akhirnya Allah berzino. Wah, aku ikhlas. Tapi kalau itu ya apa-apa. Dari guyonan dia ini. Asal dia subhanallah. Oke. Pengeran begitu. Jadi yo di satu sisi ya, di sisi yang lain itu elek itu macam enak. Kita ditulis. Ini masalahnya ikhlas lah ditompol. Dia kecewa. Kudunya elek syaratnya apa? Ikhlas. Jangan kemual aja ikhlas. Utek elek kowe angel dandanane. Tapi orang kalau Islam secara berpikir nakal, lalu pengiran dia seneng. Wong ora jelas apa. Nakal di bulan apa hiburan apa. Ini juga ya Gunawan sekarang ini. Dia ora tau menang sebab dia tanggane sing makan pala. Itu orang ora detail-detail untuk kira apa, mungkin itu tetep yang kemudian. Diterang apa? Jadi bunyi itu bulat-bulat. Jadi kalau dari titik ini Anda berjalan ke timur, suatu saat tetap sampai ke titik ini. Karena bunyi bulat, gak bisa nerang loh ya. Bujurnya rakarwan, ya. Tanpa lagi terpaham. Tentang yang berapa astro.
Suatu saat tangganya dengan liparan kemalingan. Malingnya melayuni. Abdullah tolong. Malingnya lari kemana? Ngulang Abdullah. Dia melayu mekan. Abdullah bisa tak bilang ini malingnya ke barat lari ke timur. Nanti ketemu juga. Dia kaget. Nanti ketemu lagi juga. Dan itu juga ilmu Anda. Ada ketemu malingnya. Oh kabeh ini berjaya kabeh Abu Nawas tidak alam berbalik. Gubuk saya teori apa? Nah, pengiran bisa senang mawon ada. Termasuk yang dua. Gunawan ada hujan kok lari, namanya lari dari roh. Itu lebih baik daripada menginjak-injak rahmat. Wah, Gunawan. Wah, tapi itu jadi saja. Gus Dur itu orang yang paling banyak tentang baca itu. Saya juga belajar banyak. Saya itu punya teks Arabnya Gunawan. Jadi gua baca di kota. Waktu jadi sampai master kan yang itu salam Gunawan sama di salam yang berapa. Kurangnya tak ada liwan rokok. Anjane itu sudah kamu. Kemarin kamu bapak punya rokok. Aku mati ya alam. Gak bisa tak langsung keluarga. Kali kan rokok. Yang begitu darah ini bapaknya kancane temudi. Gak bisa langsung keluarga. Benar siapa mati, salam pun berkata. Jadi kan nyampe. Jadi benar, murah nih cak langsung ngomong. Jadi kan tamu bapakmu yang ngomong. Jadi dia kenal. Allah berarti mulai lelucon macam-macam. Pakai subhanallah wa bihamdi. Ada kenapa? Subhanallah itu. Nanti waktu lama tasawuf yang mendikan. Mulane ana nabi ana namrud ana macam-macam tetap kabeh kok sampean ndak usah intervensi Tuhan maunya apa jangan kayak pemikiran mutazilah bagaimana mungkin Tuhan dikatakan murid syar'i penghendak kejelekan Tuhan yang menyesatkan Tuhan yang memberi kesesatan semua kehendak Allah nanti disiksa maunya kabeh dino kesane pengenan disiksa Tuhan maunya. Pokoknya kita harus yakin subhan karena suci Allah dari kesalahan keputusan, dari tragedi yang salah, dari semua kesalahan asumsi subhanallah ada dan apa harus mantan lama kan tahu malah menghentikan ya Allah terima kasih kau telah menciptakan iblis sehingga sana nanti langsung masuk surga ya Allah lama kan tahu tinggal tahu mulai itu pengalihan mati kayak iblis jadi kontroversi ya Allah hari ngomong nganggur. Tapi orang tak tahu setengah. Ya Allah terima kasih engkau telah menjadikan setan. Jadi saya masuk surga langsung. Kita kok ini enggak kandang. Kalau itu ngono sih. Pengiran luar biasa. Jadi nak elek dari KPC. Karena elek orang itu udah setan. Jadi pengiran bisa lawan setan. Saya tidak ikut serta langsung surga. Ya Allah lama itu kurang kacau dulu ya. Jadi nanti setan ini rokok wae tetap setan. Lalu kan kalau melok korban. Di sini tidak korup. Siapa langsung ngomong? Ya, no sing hikmah setan. Macam-macam ya tapi tebak-tebakan rakot deh. Napa kok rakot, kok itu pada wong. Enggak dihanti aja napa? Pengusaha tenan. Daripada sampean namanya apalan sing mau ulama zakar berarti dulu. Sampai itu lantasin bana pasin. Wah, untuk kalau sampean pusing tenan. Daripada pusing-pusing pun gampang-gampang mawon tanah tembok. Tapi itu memang bikinan Imam Syafi'i. Pertama yang mendesain kalimat itu Imam Syafi'i yang ulama saya. Paham? Maksudnya gini itu. Sholawat kepada Nabi Muhammad sejumlah orang yang sedang ingat dan sejumlah orang yang sedang. Ini muni simbolik alim kan ayat. Setiap nopo tahu. Warido nafsi lan semoga moto tasbih iki dadekno ridane dadi Allah Subhanahu wa taala. Terus warido nafsi wazinata arsy lan dadi pepaete arase Allah Subhanahu. Jadi kapanane ngeten kula keyakinan kula subhanallah walhamdulillah mil al-mizan wa mil ama bainal samawati wal ardh. Kalau nak buat tasbih macam serius. Kalau dikatakan diri, seenak itu di malaikat, hamalat al-arsy. Karena kan malaikat keren, karena tinggal nopo
Jadi aras itu sing gowo wolu. Sing gowo pinten? Wah, jadi malaikat penopang aras wolu. Wayah min arsarok jika yang itu kalau napa? Samanya. Niku jumlah. Kalau yang diri, kok enaknya jadi malaikat tukang bawa aras. Betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Jokowi mau tahu wiridan itu tak bulan kali ini itu dia kemarahan sing beda. Ini gue pengiran di malaikat polutor sing bawa aras pengiran di keren juga karena tidak punya makhluk jarak jauh. Tidak punya makhluk apa? Nah kita itu manusia itu makhluk jarak jauh. Jadi pengiran nak perlu malaikat rumah kamu makhluk kukur tok. Kono roh. Itu tengah alam menu. Jadi kita harus bangga. Untuk kita jadi kebanggaan Allah yang alam jauh. Dan ini saya ada sedikit-sedikit. Jadi itu lewat hadis sahih. Suatu saat Allah itu mengutus malaikat saya yakin, malaikat itu tukang survei. Saya yakin tukang apa? Jadi malaikat saya yakin sekarang cek di bumi ada apa? Karena malaikat tentu kan nggak tertarik nih soal mau apa itu lingkup. Dia nggak tertarik karaoke mau apa gantah. Baru gitu loh ketemu ngomong di jamaah. Ono sing pas domaji, pokoknya boleh sing ape-ape. Innahu sabbahuka ya Allah. Wastaghfiruka wa hamduka. Ternyata mereka menyembah Engkau ya Allah. Membaca tasbih istighfar. Jadi pengiran takut. Fahal ro'auni. Apa mereka melihat aku? Boleh ya Allah. Wah, berarti itu hebat di bangku. Murah yang gagah. Pokoknya nak roh. Akhirnya mereka tidak ada tahu aku menuso-muso. Wah, kalau gue orang-orang yang baca. Aku yang bor, orang-orang. Dan ternyata mereka pamalan Arab itu masih kalah dengan kita-kita. Itu wajar yang aku dari pengiran. Ya wajar yang mau tetap yang Arabku. Lalu menuntut orang yang Arabku tetap mau apa? Jadi aku ini malah bangga. Jadi makhluk jarak jauh. Mereka juga sisi kelebihan yang tidak dipunyai malaikat. Akhirnya terus pangeran suatu. Nah kalau apa ngomong? Ini aku lihat tahu nakal jannah. Mereka dulu suatu. Ya tahu lah suatu. Kau terbukti. Hebat. Orang-orang tak ada di langsung iman. Kau apa narongan? Langsung. Kalau malaikat kalah terus. Terus dari pengiran, ini hati itu kan, betul ini hati itu. Dari pengiran, berhati iman ini, karena mereka iman tanpa tahu langsung. Mereka tak Allah bersuatu kami. Wajib tak tak butuh bersuatu kami. Nanti mana meyakinkan. Ternyata malaikat sama latal Arab dan yang dikirim Allah itu masih kalah dengan kita. Kalau aspek pandangannya begini ini, paham ya? Ini namanya pengiran. Kita sebagai malaikat, wajar dengan Arab, mesti wedi. Malaikat mau tetap gusti suara wajar dengan Arab, tapi nak akan mana? Orang Arab tu, orang mesti menunggu suatu, tetap kayak subhanallah, orang mesti menunggu apa? Orang mesti kok tetap yang antik. Kenapa? Orang itu suara orang Arab apa? Sementing subhanallah apa? Keantikan ini yang kita bawa sopan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga ada di kaitannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Nabi dimuji sahabat, betapa pahalanya mereka karena menderek Nabi macam-macam. Itu sahabat akhirnya tanya, apa setelah generasi kita ada yang lebih baik? Tapi apa jawaban Rasulullah? Ada di akhir zaman. Umatku yang lebih baik ketimbang kamu. Wa inna lahu mislu ajri khamsina minas sahabat. Bahkan pahalanya setingkat 50 sahabat. Karena Nabi kan sahabat kan janggal. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nyekel agama yang akhirnya. Kalau COVID alal jamro, koyok wong nyekel mau barang. Barang api itu nak buat sebal ya tetap orang mulut mekelak tuh. Buat bar Roma mati. Dan nyekel agama yang akhir zaman mesti tenani ramah tiba. Nak tibar Roma. Kata tuan, misalnya kiai tenanan, wong Islam di ramah tiba. Wong kiai tenanan, Islam juga maksimal, tapi berbaro yang mati ten. Jadi bilang ngaji raine tetep ngene iki. Tapi misalnya di baro ya ora ngaji tenan. Lah iku angeline kelagomo ning akhir ya. Nah ning awal zaman ngaji tenani dadi apik tenan, akhir zaman ora ditenani ora dadi tenanan, tapi tinggal matek. Paham ya? Lah iku gajarane kok karo kita dikasih sekolah, nanti ini untuk ganjaran saya kesempatan. Macam-macam itu limo. Ya tapi artinya ya kita yang tidak menangi Rasulullah juga ada kelebihan. Mereka nak menangi, saya yakin tidak kuat. Untuk totoannya apa? Sampai kalau sikit rohan, kerja bakti langsung mati. Perang kenapa karuannya loh?
Bang rai-rai ra jelas jadi sahabat kan ada jadi penderek yang terus. Jadi gak masalah, ini subhanallah apa? Jadi jangan pernah kecewa terhadap keputusan Allah. Mulai termasuk iman, qadha qadar khairihi wa syarrihi. Wajib nata arsi, jadi pepaese arase Allah. Ini begini hadis. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bangga kalian menuso-menuso yang orang-orang Allah langsung, tapi tetap nyata tasbih, tetap ibadah. Wanita ada kalimat. Kita tidak tahu sejauh mana kalimatnya Allah, tapi tetap mau nopo. Terus pulau-pulau bukan minimal dengan baca 3 kali atau 4 kali. Biasanya kalau dalam tradisi Nabi itu 7 kali atau 4 kali. Kalau angka tertinggi kalau bahasa Arab mungkin itu. Karena orang Arab itu kalau ngitung 1 itu tunggal. Kalau 2 ganjil dengan ganjil. Kalau 3 ganjil dengan genep. 4 genep dengan genep. 5 itu di Buddhisme itu 12 dari itu. Kalau 6 di pun saking mikron itu 12 3 dengan 3. Lalu itu yang saya diterangno atas nama apa? Baru terjangkau pun terjangkau kelima. Itu atas nama apa juga jelas. Dianggap nomor. Mulai Cina yang umur 6 akad dengan Selasa Rabu Kemis Jumat. Tuh, nah tak tuh Cina yang rajin. Mulai pangeran tidak mau umur 6 biji tadi nomor. Iya, mereka itu saya tahu diterang. Itu orang-orang tuan apa tertinggi nomor. Saya nak tahu terus ngomong. Mereka baru 10 atau 0 ke 1. Jadi berdua wah kata-kata yang muncul. Paham? Nah, angka tertinggi Jawa kan kita. Mohon maaf dari Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada nafsihi. Jadi kalau bidan mau begitu, pokoknya maknanya ngoten niku. Kok sampean anut kula, anut malaikat iki. Anut kula, anut sinten? Malaikat. Ke malaikat oh curiga kalian keputusannya napa? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.